tenis itu sebenarnya gue baru mulai di 2022 akhir. Jadi sebelum tenis gue tuh memang udah bikin ya page di Instagram juga namanya Tempat Bercakap. Jadi itu tuh kayak page tentang narasi sebuah tempat, sebuah perasaan. Itu start di tahun 2019 awal. Pada saat itu gue bosen kayak gue mesti mikir nih bikin apa ya, bikin sesuatu gitu. Takutnya bikin onar kan. Nah akhirnya gue mikir ke arah yang lebih bagus dikit lah gitu. Dari yang tadi Tempat Bercakap serius banget, gue bikin ke komedi banget kayak gitu. Dan sekarang tuh fast processing gue bener-bener pakai HP doang di. Jadi kan itu kan disebutin satu-satu tuh di. Ada si ini. Nah pas terakhir please welcome Patrick gitu. Gue kira tuh ada pemain tenis ATP namanya Patrick. Tiba-tiba gue ngeliat kanan Patrick Mouratoglou, gue lari di ke depan di. Jadi di Instagram gue, makanya gue nulisnya tuh dream come true. Jadi kayak alasan pertama kali gue main tenis adalah gue ngeliat dia gitu di Instagram. Anjing siapa sih ini bapak-bapak brewokan gitu kan. Lo tapi akan sedih gak misalkan pas dibilang please welcome Patrick, tapi juggling bola. Patrick Kluivert. Aduh Patrick ngapain ada di lapangan tenis. Terus tadi lu jaga Karsa. Wah berarti kalau misalkan gue ditanya lu gak pergi, gue jaga rumah nih. Kalau lu jaga Karsa. Masuk. Anjing udah mulai by the way. Oke, kembali lagi. Aduh depannya baru nih ya, kembali lagi di podcast 24/7 Session bersama gue Ardi. Kali ini gue mau ngobrol sama teman dekat gue, teman tenis gue dan teman padel juga, namanya Andre Banyu. Halo teman-teman semuanya. Halo. Apa kabar? Sehat bro. Lu gimana? Jauh ya? Lu gimana? Sehat? Sehat. Tadi pagi untungnya sempat tenis. Sempat main tenis. Di mana tempat kita main tenis tuh bosnya lagi ada di situ. Keluar kota lagi di Bali, iya. Ya kan? Terus lo sibuk ngapain aja? Gue nih sekarang. Sekarang. Gue. Sekarang sih tiap hari masih main padel, main tenis. Jadi sebenarnya dalam sehari tuh gue ada kadang-kadang 2 sampai 3 sesi. Satu sesi itu pokoknya yang pasti 2 tuh tenis. Jadi nggak pernah padel itu 2 kali. Karena sebenarnya memang gue kan berangkatnya dari tenis. Jadi kayak gue tetap lebih banyakin tenisnya daripada padelnya. Oh berangkatnya dari tenis? Berangkatnya dari tenis dulu. Berangkatnya dari rumah? Dari rumah. Nah rumah gue tuh lapangan tenis. Iya oke. Nah, jadi sebelumnya Andre Banyu ini kalau lo lihat di Instagramnya itu dia adalah influencer tenis ya. Jadi kalau misalkan lo pasti yang main tenis atau olahraga raket lain pun itu lo udah pernah tahu lah dia tuh siapa, makanya udah pernah lihat lah konten-konten sampahnya tuh lewat di seliweran di Reels tuh biasanya tuh ada. Pasti ya, gue juga waktu dulu gue belum kenal, gue follow dia tuh kayak apaan sih nih orang? Salah satu yang menurut gue dia tuh kontennya paling lucu menurut gue dan konsisten. Oh bener, gue kira dan bukan ngapain tadi. Dan dia maksud gue gini, yang gue suka tuh adalah lo banyak kan orang konten tuh keker-kekeran lah, keren-kerenan lah segala macam. Kalau lo tuh kerennya iya, tapi lo ya ngehe-ngeheannya juga lo gas juga di dalam konten lo gitu loh. Gue mungkin lihatnya lebih ke apa adanya sih di. Jadi apa yang bukan adanya apa? Adanya apa juga, ya. Tergantung waktunya aja cukup apa enggak. Enggak. Aduh. Iya. Oke, gini. Sekarang kan gue kenal lo ini, lo udah sebagai Andre Banyu yang sekarang gitu loh. Tapi yang gue pengen tahu, lo tuh zaman dulunya tuh apa sih, kayak misalkan lo dulu tuh sekolah di mana sih? Oke. Zaman SMA lo deh gitu. Oke. Gue SMA di 82 Patra. Gaul. Gue SMA 82, terus kuliah S1 tuh di Sastra Jerman Universitas Indonesia. Nah, gaul terus juga. Akhirnya lanjut S2 S3-nya tuh di Universitas Indonesia juga, ngambilnya kesejahteraan sosial. Wah. Gitu. Lu udah S3? Belum, tapi belum selesai. Masih S2 sekarang. Wah, jadi gokil. Makanya kan baru ada 2 gelar kan gitu. Oke. Nanti terakhir kalau misalnya udah mati dapat 1 gelar lagi ILM. Nah, tapi nanti lah masih jauh. Aduh, itu banget. juga sebenarnya agak salah ya. Salah, udah ngomong kesejahteraan tapi sosial gitu. Iya, sosial. Kan harusnya kan kayak sejahtera aja, enggak usah sosial. Harusnya kan lo bersyukur ya. Benar. Nah, abis lo kuliah, lo tuh udah ngikutin olahraga tenis atau lo menjalankan olahraga tenis tuh dari kapan? Oke, jadi tenis itu sebenarnya gue baru mulai di 2022 akhir. Nah sebelum tenis gue tuh memang udah
bikin ya page di Instagram juga namanya Tempat Bercakap. Jadi itu tuh kayak page tentang narasi sebuah tempat, sebuah perasaan, ya, terus kayak yaudah jadi sebenarnya simpel kayak audio visual. Oke. Kayak misalnya Dharma Wangsa nih, nah gue ngejelasin ini Dharma Wangsa ada apa aja dan lain-lain kayak gitu. Itu start di tahun 2019 awal. Itu gue lagi menyelesaikan S2 gue. Dan itu tidak ada hubungannya sama kuliah sebenarnya. Jadi kayak pada saat itu gue bosen, kayak gue mesti mikir nih bikin apa ya, bikin sesuatu gitu. Takutnya bikin onar kan. Nah akhirnya gue mikir ke arah yang lebih bagus dikit lah gitu. Gue pakailah ilmu-ilmu gue tuh semuanya, teori-teori di sastra, teori-teori di kesejahteraan sosial. Gue tuangkan ke dalam sebuah ide di video, yang mana video itu enteng banget gitu loh. Tapi sebenarnya yang ngebangun si Tempat Bercakap ini adalah teori-teori tadi. Cuma kalau misalnya gue sampaikan teori itu bener-bener mentah-mentah, siapa yang mau denger kan. Makanya gue simpen. Contohnya gini, gue bikin video tentang galau nih. Nah gue ngejelasin gitu, kenapa sih orang bisa ngerasa galau, kenapa sih bisa ngerasa sedih gitu. Karena perasaan tuh sebenarnya ada teori-teori juga gitu. Terus gimana sih caranya berhenti dari kesedihan dan lain-lain gitu. Nah itu tuh sebenarnya semua teoritis itu gue tuangkan di Tempat Bercakap itu. Sampai tahun 2022, akhirnya gue memutuskan untuk kayaknya udah cukup deh gitu. Jadi gue memang tipe orang yang gini, gue tipe orang yang kayak gue ngerasa kalau menurut gue udah cukup, gue harus move on. Harus tapi sekarang sampai sekarang pun masih ada timnya ya si Tempat Bercakap ini. Tapi yang penting gue ngerasa pengabdian gue udah cukup di sana gitu. Saatnya gue pindah ke hal yang lain. Nah, jadi dari tahun 2015 lah sampai tahun 2022 itu hidup gue tuh tidak terlalu sehat lah ya. Ya makan sembarangan dan lain-lain. Jadi kayak narkoba gitu ya. Aduh, jujur enggak ya. sih? Jujur enggak? Jujur enggak bercanda ya. Nah, tapi gue jujur. Tapi gue jujur sikat alkohol. terus. Gila ya. Alkohol itu dari tahun 2019 akhir sampai 2022 lah. Itu gue nonstop di. Gila. Karena pada saat itu disponsorin. Oh sama? Sama si alkohol itulah, sama si brand itulah. Ini juga santai sih kalau. Iya, gue ngerti. Tapi gue juga ngerti sih kenapa lo gak bisa nyebut juga. Iya, karena gue gimana ya? Oke, ini gue jelasin perjalanannya dulu ya. Karena nonstop itu segala macem, berat badan gue tuh naik itu sampai 34 kilo lah. Sampai terakhir gue 94 kilogram. Gue sempat gendut banget pada saat itu. Dan gue ngerasa udah gak sehat. Karena gue kena asam urat, kena kolesterol dan lain-lain segala macem. Akhirnya gue karena banyak mengkonsumsi alkohol tadi, gue medical check up lah. Nah pas waktu medical check up ternyata fungsi hati, fungsi liver dan lain itu normal di. Tapi gue tetap ada tuh asam urat gitu segala macam. Nah gue ngerasa ini bonus nih. Gak boleh nih gue sia-siain. Gue gak boleh nge-push limit gue. Akhirnya gue memutuskan untuk oke, stop. Sekarang mulai ngupdate konten yang sehat. Tapi apa pertanyaannya kan. Nah gue coba deh tuh lari, gue coba golf, gue coba bowling. Oh ya bowling, ngomongin bowling, gue kecilnya tuh atlet bowling sebenarnya. Gokil, gue baru tahu. Terus terang gue baru tahu. Kecilnya atlet bowling, terus akhirnya gue coba bowling lagi. Kok gak seru ya? Karena apa? Gak ada lawannya. Lari pun juga gitu. Lawannya kan katanya diri sendiri. Ya, individual. Nah, akhirnya ketemulah. Gue cobain badminton, pingpong, dan ketemu tenis. Nah 2022 ini gue diajakin sama teman-teman gue nih, alumni kampus. Ayo main tenis yuk, gue ngebatin gaya buat lu main tenis gitu kan. Karena di tahun itu kayak orang ada orang yang main tenis tuh kayak sama punya apa ya, gue gak ngerti, kayak kita ngeliatnya kayak high class gitu. Padahal gak juga sebenarnya gitu. Tapi karena gila main tenis apa sih gitu. Ya udah akhirnya gue coba main tenis. Dibully ya karena mereka udah pada jago lah main, udah daripada kuliah semua kan. Wah nasib lo kayak nasi ya. Apa? Nasi kebuli. Iya. Andre dibully ya. Aduh. Gitu aja. Terus. Nah terus setelah itu baru deh gue mikir, oh ya udah kayak lo ketawain gue sekarang. Tunggu gue belajar deh apa segala macam. Nanti gue balik lagi gitu. Lihat lo ntar. Iya lihat lo ntar kayak gitu. Udah tapi ya di situ lah mulai motivasi gue main tenis tuh kayak penasaran terus. Kalah terus. Dan akhirnya sampai saat ini berarti udah 2 tahun nih, udah mau 3 tahun lah. Berarti gue udah main tenis tadi gitu loh di. Tapi lo waktu SMA nih ya, gini kayak gue sekarang kan gue main tenis juga. Tapi basicnya tuh gue emang anak basket. Gue main basket banget gitu. Bahkan udah bokap tuh ngarahin banget ke pro gitu. Cuma akhirnya lifestyle, nightlife, akhirnya ya udah gue so-so aja. Tapi gue udah ikut pelatihan coaching dari SD, SMP, SMA tuh udah ikut klub gitu. Nah basic gue tuh itu, dan akhirnya pada saat gue tenis, gue tuh udah punya basic emang ya olahraga gitu loh. Nah lo waktu SMA tuh apa olahraga yang emang lo mainin? Selain bowling ya? Iya, dari kecil sebenarnya memang gue udah sering olahraga lah.
Tapi tidak ada yang hubungannya sama kaki. Pokoknya semua olahraga gue bisa kecuali kayak bola, futsal dan lain-lain. Oke. Itu gue nggak bisa main. Jadi gue main basket, bowling, pingpong, badminton. Ya paling itu aja sih ya. Gitu. Polo, berkuda, enggak lah gila susah banget. Waduh, polo, permen bolong rasa lontong. Aduh, bukan rasa plong. Masuk endorse. Oke. Nah, jadi intinya mungkin kalau dari secara koordinasi mata dan tangan. Nasinya nempel di perut. Nempel ya. Jadi Koordinasi. koordinasi depan aman gitu. Koordinasi dulu gitu di maksudnya. Nah, jadi mungkin gue udah punya basic refleks yang cukup terlatih. Ya. Jadi mungkin di motorik tenis gue ya? tidak terlalu banyak tidak terlalu banyak adjustment lah ya. Gitu. Cuma gue tuh tenis tuh sangat complicated ya. Maksudnya meskipun lu udah punya motorik yang bagus, tapi kalau lu nggak punya ya either footwork apa segala, jadi kayak banyak banget. Kenapa gue suka tenis tuh itu sebenarnya. Iya, bikin gitu. Pinisirin ya. Iya, jadi tadi pertanyaannya intinya gue main basket, bowling, badminton, pingpong lah. Iya, nah. Gitu. Jadi gini ya, gue baru tahu gitu kalau misalkan dia ini ternyata dulu seserius itu sebelum dia membuat konten yang lucu-lucu di tenis. Lo tuh ternyata seriusnya tuh lo penulis juga, lo punya kayak semacam pekerjaan yang emang lo jalanin di luar olahraga gitu. Dan itu gue ngelihatnya ya cukup serius lah bisa dibilang. Sisi lainnya. Iya, sisi lainnya. Nah ini baru tahu dan yang gue baru tahu lagi nih. Ternyata dia pertama kali datang ke podcast, ngobrol di podcast tuh ya ini. Ternyata di podcast gue. Di karir gue yang sekarang ya. Di yang lo sebagai Andre Banyu yang sekarang. Kalau yang dulu teman bercakap gue udah banyak banget. Kalau yang sekarang ini jujur nih gue pertama kali. Keren. Itu pertama kali gue ngomong nih di sini nih gitu. Gila. Tepuk tangan dong guys. Menggelegar. Iya, apa namanya lagi ya. Terus udah gitu. Iya, jadi sekarang tuh kita udah sering lah tenis bareng gitu loh. Dan gue pengen tahu awal mula lo belajar tenis sama coach? Iya, sama coach. Ikut sesi gitu lah ya. Jadi gak privat maksud gue. Oke. Tahun 2022? 2022 akhir, yes. Tahun 2022 akhir lo belajar pakai coach. Di mana tuh? Pertama itu di Tenis Manis. Tenis Manis itu di SLB Lebak Bulus. Itu dulu rame, satu lapangan itu bisa 16 orang. Jadi kayak memang masif gitu. Karena dulu awal lah. Pada saat itu kan lapangan masih sedikit, coach juga sedikit dan ya udah sesinya ya itu aja gitu loh. Nah setelah itu baru gue muter-muter bener-bener di Tenis Manis tuh kayak gue cuma paling 1 bulan, abis itu muter ke komunitas ini, komunitas itu dan lain-lain segala macam. Pokoknya total kalau gue hitung tuh udah sekitar mungkin 60-70an komunitas. Gokil. Yang pernah gue visit gitu lah ya. Gitu. Iya. Dan itu lo dari nol banget. Dari waktu nol di banget. Tenis Manis itu tuh lo kayak pasti. Gini, dari nol banget tuh yang waktu gue ketemu teman-teman gue dulu, yang gue dibully. Ketemu Tenis Manis tuh akhirnya gue ngerasa mesti belajar. Nah itu jadi akhirnya pertama kalinya banget coaching di situ, tapi dari nol banget tuh yang gue bilang sesi yang gue sama teman-teman kuliah gue itu. Iya. Nah, terus apa namanya? Aduh, itu udah yang ketiga ya. 2 deng. Ya jadi di Tenis Manis. Terus abis itu lo udah tadi bilang ada 70 community yang emang lo puterin untuk ikut sesi segala macam. Nah, itu selama berapa tahun? Setahun ada? Apa 6 bulan? 70 itu tadi yang gue puterin. Total setahunan, 2 tahun? Iya 2 tahun lah. Oke. 2 tahun. Nah yang menarik, gue kira nih lo udah dari sebelum COVID. Enggak lah. Belajarnya. Ternyata lo dari 2022. Dan ya gue tau lah kita sering banget main ya tiap Rabu di Apple di tempatnya Om Gito. Shout out untuk anak tenis. Nah ini by the way anak tenis komedi nih grup tenis gue sama Andre yang lahirnya di lapangan Apple. Betul. Dan isinya ya gue paling cemen by the way. Karena isinya ex-pon, ex-atlet. Sekarang pada coaching segala macam dan intermediate plus sama advance. Ya namanya doang di anak TK, namanya doang anak komedi. Cuma skillnya tuh gak ada yang komedi dan mainnya tuh gak ngasih ampun. Kayak bener-bener kalau gue main di situ tuh gak ada hahi dardor. Gitu. Gila banget sih. Fun fact tentang anak tenis komedi. Logonya didesain pakai ChatGPT. ChatGPT H-1 mau nyetak baju.
Terus udah gitu desainnya juga. Dan yang lucu ternyata ada juga merek tisu desainnya sama kayak gini. Oh iya. Yang mau endorse kita tuh, waktu lo mas waktu kok itu merek dia posting. jenis bajunya sama kayak apa namanya desain tisu kita. Ya berarti desain tisunya juga pakai ChatGPT. Emang apa nama tisunya? Ada Aduh, gue lupa, jangan, gue lupa. enggak. Nggak, ada. Tapi dia juga ketawa-tawa juga kok. Nggak tahu kalau dalam hati ya ketahuan gitu ya. Aduh, ya dia kalau si tenis komedi itu kan sebelum ada tenis komedi kita ngumpul bareng-bareng di Apple. Yang menarik adalah gue ngelihat lo tuh udah langsung sebagai BA-nya Essex. Oh iya benar. Oke, itu tahun berapa? BSX tuh 2023. Jadi lo setahun, lo 2022 lo belajar tenis, 2023 akhir ya. 2023 akhir lo di-assign sebagai BA-nya Ya di Essex. Essex. A-nya di Essex itu bukan ambassador ya, tapi advocate. Jadi gini, kalau brand ambassador itu biasanya orang yang ahli di bidangnya, yang kayak atlet-atlet, yang memang punya prestasi. Oh oke. Nah kalau di Essex tuh gue sebutannya brand advocate. Gitu. Oke. Kalau di Metro Tennis gue brand ambassadornya gitu. Oh I see. Nah itu lo pertama kali di approach sama Essex itu apakah lo udah as Andre Banyu dengan sebagai content creator lah atau apa tuh atau emang karena lo banyak mingle dengan ini itu kenal banyak orang segala macam akhirnya lo kayak Andre ya udah deh lo di sini aja deh atau tuh gimana sih perjalanannya? Jadi 4 bulan setelah gue bikin konten itu tuh kayak bener-bener no sponsor banget. Jadi Oke. kayak ya berdarah-darah dulu lah ya kayak Yeah. gitu. Terus ya kontennya rame, kontennya bercanda dan lain-lain. Mungkin beberapa relate juga ke orang. Nah kalau relate ini gue sebenarnya masuk ke tempat bercakap dulu kan kayak karena konten gue juga relate gitu loh. Jadi gue Yeah. tahu kalau bikin konten tuh harus relate. Tapi kali ini dari yang tadi tempat bercakap serius banget gue bikin ke komedi banget kayak gitu. Oke. Dan sekarang tuh fast processing gue bener-bener pakai HP doang gue nggak pernah pakai kamera dan lain-lain. Kalau dulu tempat bercakap kan ya udah harus sinematografi Proper. dan lain-lain gitu. Nah sekarang itu kan konten lebih ekspres ya. Jadi kayak apapun semuanya gue kerjain itu harus ekspres juga. Nah selama 4 bulan itu ya awalnya dites dulu lah. Essex kayak ngirim produk, gue bikin konten dan lain-lain. Dia happy, terus akhirnya diajak untuk kerjasama bareng. Jadi intinya konten gue dulu nih muncul nih, terus rame dulu nih semua konten gue. Pokoknya ada yang views sampai jutaan tuh yang gue banting-banting raket lah. Pokoknya nggak layak dicontoh lah. Tapi gue bungkusnya lucu gitu. Nah akhirnya Essex ngeliat, terus pertamanya karena gue nggak pakai sepatu Essex kan. Ya. Akhirnya ya udah dikasih lah. Terus ya udah akhirnya gue Seeding dulu lah. Bener namanya seeding. Kalau di Essex namanya seeding. Jadi kayak dikasih dulu, dilihat. Terus ya udah akhirnya gue coba-cobain. Oh ya cocok ternyata gitu. Terus ya udah akhirnya yang satu hal yang gue warning ke dia tuh kayak gue nggak bisa tidak punya prestasi gitu di tenis. Tapi kayak kalau misalnya konten ya gue bisa bikin. Konten gue ngelawan lah. Meskipun prestasimu tidak ada, yang penting harus ada yang dibanggain lah dikit lah. Gitu. Terus ya udah jadi akhirnya gue fokus di konten komedi tadi. Ya. Terus dijadiin Essex dan akhirnya itu gue main di Apple itu mungkin sekitar 5 bulan setelah gue sign sama Essex. Iya. Diajak ngomong gitu. Tapi gue sebagai yang belajar tenis mulai 2022 juga sama Coach Ari. Shout out buat Mas Coach Ari. Ari apa? Ari Apal. Oh, itu dulu dia mas saudara-saudaranya udah main tenis. Terus dia ngajakin gue gitu. Cobain dong gitu. Terus akhirnya gue masih gak mau tuh. Iya. Sampai akhirnya gue kayak gue pengen deh nyobain. Tapi gue masih bego nih. Karena sebenarnya gue tuh pernah ikut nyokap gue zaman dulu tuh tenis. Waktu gue 3 SD. Dulu, tapi nyokap gue tuh rutin. bukan nyokap gue rutin main tenis tapi dia bukan atlet. Oke. Dia ya kayak kita sekarang lah. Iya. Olahraganya orang-orang dulu gitu kan. Gue diajak sebenarnya gue bete gitu kayak aduh cuma ya udahlah gitu. Gue lebih ke basket, lebih milih. Tapi gue lumayan 2 tahun tuh gue ikut nyokap gue. Oh berarti lu udah ada Tapi refleks yang masih diinget SD dulu ya. enggak jauh menurut gue. Jauh. Kecuali gue terakhir SMA. Masih mending karena gue juga udah gede. Ini masih yaelah masih cabe-cabean bro. Lu 3 SD tapi umur lu tuh udah 3 SMA kan pada saat itu kan? Parah, gue nembak ijazah. Hey. Jangan ngomong ijazah ya. Pakai Terus, C. Woi. aduh, Ya, terus. jangan ngomong ijazah ya. Iya, Terus dia gitu, gue nggak main tenis karena gue lebih memilih basket. Sampai akhirnya 2022 gue bilang sama Coach Ari, gue ikutan dong. Tapi ajarin gue gitu. Ya udah. Udah di Apple? Belum. Oh, belum. Dulu tuh di LTA.
Oh, Kuningan, Love Tennis Kuningan. Academy. Dia nyoba terus dia ngasih free coaching buat saudara-saudaranya. Yang dimana sebenarnya gue tuh kenal Coach Ari itu dari gue SMP. Dia tuh nama Instagramnya DJD tapi DJ juga dia. Karena dia itu dulu DJ. Oh gue kira lu tadi circle-nya tuh sama dia maksudnya dari DJ gitu enggak? Pertama. Enggak, jadi okay. karena sebenarnya sepupunya dia tuh teman sekolah gue. Oke. Terus dia dulu nge-DJ dan saudaranya tuh suka ngajakin. Nonton Bang Ari yuk, nonton Bang Ari. Dia mainin hip hop R&B, dia legend lah gitu. Okay. Dan emang udah kenal dari dulu sampai akhirnya gue sempat basketan bareng juga sama dia segala macam begitu pandemi. Tenis lagi gokil. Sebelum segokil itu gue akhirnya kayak yaudah gue belajar deh gitu. Akhirnya gue belajar 2022 juga tuh. Oke. 2022 sampai sekarang sampai akhirnya diajak ke Apple tempatnya Gito. Dan ke Gito pun gue juga kenal dari sebelumnya juga ada tenis gitu loh. Sampai akhirnya gue ketemu kalian. Iya. Dan dari awal gue belajar, gue tuh 8 bulan setelah gue belajar, gue ngeliat konten lo. Gitu. Gue ngeliat konten lo. Ini siapa nih? Oh influencer tenis tuh ini. Karena kan gue juga ada background ngerjain branding lah apa segala macam. Jadi pas gue lihat lo, sama gue compare juga ke beberapa kayak wah ini paling ngehe nih. Dan sebenarnya sebelum kita kenal, gue tuh pernah ngeliat lo juga di launchingnya Asics yang di Kaizen. Asics Boss kalau nggak salah. Iya sama Resolution 9, Jalan Resolution 9 Hugo Boss. Iya, gue ada Coach Ratu Randang sama Yayu Basuki. Iya. Ingat. Iya, itu gue udah lihat lo tuh. Karena gue duduk agak belakang dan dia lumayan aktif gitu pas lagi tanya jawab dia kayak tanya dong gitu. Itu gue belum jadi BA-nya Asics dan belum bikin konten. Lucunya gitu Oke. Itu belum bikin konten. Itu baru sekedar itu udah di seeding belum ya? Itu pokoknya intinya baru masih tempat bercakap soalnya pada saat itu. Jadi kayak gue masih ngerjain tempat bercakap. Nah pulang dari situ gue di seeding baru gue ngerjain konten. Oke. Gitu. Nah jadi intinya jadi seeding ngerjain konten terus baru kontrak gitu loh. Keren. Gitu intinya. Nah terus sekarang pas gue lihat lo tahun ini ya. Iya tahun ini 2025. Tahun ini apa tahun lalu ya AO? Tahun ini ya awal tahun ini gue ngelihat dia dikirim sama beberapa pemain tenis ya, beberapa influencer juga lah. Beberapa influencer dan beberapa influencer untuk ke Australian Open. Betul. Nah, lu bisa ceritain gak sih kayak lu kok bisa dapat opportunity itu gitu loh. Jadi sebenarnya berangkatnya itu bukan untuk Australian Open ya. Berangkat itu untuk Asics Tennis Summit namanya. Nah, apa sih Asics Tennis Summit ini? Asics Tennis Summit ini kayak berkumpul para atlet-atlet dan para influencernya Asics untuk menghadiri acara Asics launching biasanya. Nah kemarin kan launching Asics Jalan Resolution X kan. Nah itu diadakan di Australia dan pas Australian Open juga. Oh beririsan tuh? Beririsan, bareng-bareng dia bareng. Jadi kayak intinya gue datang tuh buat kerja di yang Asics Tennis Summit itulah dari Asics. Nah di hari terakhirnya baru ke Australian Open. Karena jadi memang sekalian. Jadi gitu. lo tour sekalian Australian Open dan lo ngeliat match yang penyisian apa udah mulai agak? Dari awal, dari training, dari sebelum round one. Oke, nah itu sebenarnya enak tuh kalau lu nonton kayak Grand Slam gitu, datangnya sebelum ronde 1. Ya, temen gue yang di sana tuh juga bilang, lo dari sebelum mulai karena tuh kayak tennis village gitu, lo bisa ngeliat semua pemain-pemain top di dalam satu ini kan ada berapa lapangan gitu kan. Dan murah karena ground pass itu lo kayak gue lupa deh cuma $40 ya kalau gak salah ya. Tapi lu bisa masuk ke hampir semua courtnya dan lu tuh dekat sama si petenis ini. Karena kalau udah ronde 1, ini kan lapangan rame banget nih. Meskipun lu dekat sama dia, waktu dia keluar tuh lu rebutannya mana kecil pak. Kalau mau foto mau apa. Jadi rame. Nah kalau misalnya pas lagi training itu enggak. Jadi kayak lu dateng kayak ya lu lagi ngeliat dia main, terus misalnya udah ngajak foto selfie atau apa yang penting lu mintanya sopan, aman. Gitu. Dan kalau udah ronde kan semakin tinggi rondenya kan makin mahal tuh harganya. Sama makin banyak yang jaga ya. Ya gitu dan jadi ya gue ngerasa karena pada situ ya budget gue juga pas-pasan juga. Jadi ya udah gue masuk yang memang disponsorin sama Asics tiketnya. Atau kalau gue lagi pengen ngeliat pemain itu ya barulah gue masuk gitu. Nah terus gue juga ngeliat lagi nih. Ini sebenarnya yang paling bikin gue ngiri ya sama dia nih. Lo bisa berkesempatan ikut coaching kliniknya Patrick Mouratoglou tuh
Nggak tahu ya. Kalau gue sih dapat kesempatan itu gue kayak anjrit dia aja sejam berapa per ya? jamnya? Iya, Course 2.500 atau berapa gitu gue lupa. Iya, something kayak 2.500 sampai 3.000 dolar gitu. Pokoknya puluhan juta lah. Iya, dan lo dapat free coaching klinik dari dia gitu-gitu terus ajarinnya apaan aja sih dia? Sama nggak sama coach Ari ini? Wah, ya 11-12 lah, 11-12. Ari itu namanya Ari Moratoglu juga? Enggak. Waduh. Oke, jadi Patrick Moratoglu ya. Sebenarnya gini, kita di Essex itu tidak dikasih tahu mau ketemu siapanya. Oh, jadi ini babak super mega bonus Jadi, dan kejutan nih ya ceritanya. Kita dibilang kita akan ketemu sama atlet-atlet Essex. Okay. Which is ada si Taylor Fritz, Belinda Bencic, banyak lah ya pokoknya. Nah, jadi kan itu kan disebutin satu-satu tuh ada si ini. Nah, pas terakhir, please welcome Patrick gitu. Gue kira tuh ada pemain tenis ATP namanya Patrick. Oke. Dan gue nggak tahu siapa. Nah, waktu dia ngomong Patrick itu tuh juga kayak orang lain gitu yang jalan gue kayak siapa sih gitu nggak tahu. Tiba-tiba gue ngeliat kanan Patrick Moratoglu, gue lari di ke depan Jadi kan itu kan satu-satu kan disebutin nih, ketika disebutin fans-fans itu ngikutin gitu. Nah gue ya udah, tuh biasanya gini, gue suka nonton tenis. Tapi gue tidak yang terlalu into banget sama pemain siapa, gue suka, gue ikutin banget gitu. Enggak juga. Nah, kalau Patrick Moratoglu siapa yang nggak tahu gitu kan pemain tenis kan. Ya udah makanya itu gue kejar banget. Nah, waktu gue lari tuh intinya gue berangkat tuh sama partner gue Tian sama Om Wibowo Hadi Subroto kan. Nah, akhirnya ya udah gue sama Om Bowo deh tuh nempelin si Patrick itu. Nah, gimana sih dapat coachingnya gitu kan. Jadi di acara peluncuran si Essex Jalan Resolution 10 kita dikasih kesempatan untuk hitting partner. Pukul-pukulan. Iya, sama. Jadi sama semut. Jadi ada 3 lapangan. Misal lapangan 1 sama Patrick, lapangan 2 sama Musetti, lapangan ketiga sama Ons Jaber misalnya. Kayak gitu. Wah, gila. Nah, yang lain tuh pada ngejar pemain kan. Nah, gue ngejar dia. Gue sama Om Bowo tuh ngantrinya di situ duluan gitu. Yang lainnya tuh bener-bener ngantri sama pemain. Cuma kalau orang yang memang suka sama pemain, gue ngerti mindsetnya gitu kayak iyalah kapan lagi hitting sama dia. Dan lu nyobain rasanya pukulan pro. Ya kan. Nah, kalau mindset gue sebenarnya gini. Ya pukulan pro kencang dan gue yakin dia main sama kita nggak akan ngasih pukulan dia 1%. Tapi kalau sama si coach ini, selain kita dapat pukul-pukulan sama dia, lu dapat insight juga kan tentang pukulan kan. Nah, jadi di Instagram gue, makanya gue nulisnya tuh dream come true. Jadi kayak alasan pertama kali gue main tenis adalah gue ngeliat dia gitu di Instagram. Anjing siapa sih ini bapak-bapak brewokan gitu kan. Terus waktu dia ngomong-ngomong gini kayak sotoy banget dah gue gitu-gitu. Pertama gue gak tahu waktu gue liat pelatihnya Serena Williams. Dan ya udah akhirnya di situ baru someday bisa lah ketemu dia. Tapi ya udahlah cuma mimpi doang gitu. Kayak menurut gue dia tuh pelatih siapa aja? Serena Williams? Yang paling terkenal Serena Williams. Nah sampai saat ini dia itu masih ngelatih Naomi Osaka. Naomi Osaka. Terus pokoknya yang gue tahu di WTA tuh Naomi Osaka. Kayak gitu. Nah udah akhirnya gue hitting sama dia. Ada kali totalnya mungkin 1 jaman lah ya. Nah 1 jam. Satu jaman dari zaman apa ke zaman apa? Zaman batu ke zaman bahala. Wah sorry. Aduh nabrak terus nih. Sorry. Sebelumnya waktu yang dipanggil Patrick itu kan gue lari ke depan kan. Nah gue bikin video. Patrick can you say hello Indonesia? Nah dia ngomong tuh kan hello Indonesia. Viral tuh videonya gitu. Gue upload lah di feed gue gitu. Itu juga udah kebanggaan banget gitu buat gue. Pasti. Nah waktu di lapangan itu ceritanya dulu gini. Gue kan kayak baris nih nunggu segala macam. Nah karena baris itu kan nunggu giliran lah. Karena gue mikir kemarin tuh gue udah foto sama dia, udah ketemu dia. Nah tipikal orang Indonesia gak enakan. Jadi gue kayak ngasih kesempatan buat yang lain dulu. Jadi udah Om Bowo duluan, siapa duluan. Nah pas gue ngantri dia bilang hey you gitu. Dia nunjuk gue. Come on ayo kita pada. Jadi dia masih ingat gue. Terus mungkin ini ada satu hal lagi. Pokoknya dia nunjuk gue terus akhirnya kita main. Pas udah selesai dia ngasih tips terus dia ngomong ke kamera. Dia ngomong sendiri hello Indonesia. Dia ingat gue. Yang lucu yang lucu di sini. Di situ tuh ada total mungkin sekitar 50 influencer lebih. Seluruh dunia. Yang datang ke Essex Tennis Summit itu. Dan yang nge-tag dia semuanya pasti nge-tag. Yang paling gue bangga cuma postingan gue yang di-repost sama dia. Gue nggak tahu kenapa gue doang di-repost. Story gue. Kan gue bikin reels kan akhirnya. Reels gue di-repost, story gue di-repost. Wah keren. Yang lainnya nggak ada yang repost. Dan itu yang sampai sekarang gue bener-bener gue banggain banget gitu. Orang-orang tuh ngira gue minta dia untuk nge-repost. Gimana? Maksudnya gue tuh gini, yang ikut tuh di jumlah followersnya tuh 1 juta, 200 ribu, 300 ribu gitu. Followers gue pada saat itu cuma 23 ribu gitu. Tapi gue make sure dengan followers jumlah yang gue punya, gue make sure gue bisa jadi nomor 1. Gue make sure kayak gitu. Nah udah dari situ di recognize dong berarti sama dia. Terus ya udah akhirnya di repost, gue bikin lah tuh di highlight gue.
di repostin sama dia itu udah bener-bener puncak kebanggaan gue banget gitu loh. Gitu. Dan konten gue semuanya humble ya. Maksudnya konten gue tuh semuanya kayak gue ngejelasin bahwa gue seorang anak pemain tenis rekreasional random dari Jagakarsa yang tidak punya apa, ya maksudnya berarti yang tidak Jagakarsa Pride. Tidak punya apa yang namanya mimpi yang terlalu besar-besar banget, tiba-tiba ada mimpi yang menjadi kenyataan. Thanks to Asics sama Patrick Mouratoglou gitu. Dan video itu tuh ya tersebar di worldwide juga cukup luas gitu ya. Jadi kayak emang videonya cuma gue cerita, gue seneng banget ketemu dia gitu. Iya. Gitu. Lo tapi akan sedih gak misalkan pas dibilang please welcome Patrick, tapi juggling bola Patrick Kluivert. Aduh Patrick ngapain ada di lapangan tenis. Terus tadi lo Jagakarsa. Wah berarti kalau misalkan gue ditanya lo gak pergi, gue jaga rumah nih. Kalau lo Jagakarsa. Masuk. Ardi ini ya. Ini Ardi ini ya. Jadi dari semua orang yang gue temuin di dunia ini, termasuk dia salah satunya. Ini yang bacotnya tuh paling di luar nalar gitu. Maksudnya gimana gue sering ketemu orang yang bacotnya tuh brengsek banget, yang jahat banget mulutnya gitu. Ini lebih jahat. Lebih tidak terduga omongannya. Terus tiba-tiba tuh intinya kita pernah lagi di acara tenis komedi. Itu kan cowok semua ada 16 orang. Terus gue selfie lah, biasa selfie Gen Z gitu. Terus dia bilang oke, ini kita dari ini nih, ansos nih. Apa tuh ansos? Aneka sosis. Itu semua ketawa sampai bener-bener jatuh. Kayak akhirnya kita pertama mau ngasih namanya ansos ya. Iya, hampir bukan anak tenis komedi. Iya, cuma kayaknya terlalu maskulin gitu. Takutnya ada tim ceweknya gitu kan. Jadi kayak bingung. Kalau ada cewek awkward. Anak ya apa kan? Namanya? Iya benar juga sih. Kalau tiba-tiba ada cewek yang mau join kayak anjing namanya ansos aneka sosis, cowok semua. Kayak gitu. Jadi kayak ada akhirnya kita semua setuju di Apple di anak tenis komedi itu kayak emang dari semua tuh mulutnya Ardi sih yang paling jahat sih gitu. Iya apa namanya kalau menurut gue untuk bisa ketemu dan maksudnya gini, lo ke Asics Summit. Tenis Summit. Ke Asics Summit dan itu di semua influencer dari seluruh dunia gitu kan. Ada semua di situ dan tadi ini gue recap dikit ya. Dan lo akhirnya salah satu yang akhirnya bisa dibilang bukan bonding ya. Lo di repost lah sama Patrick. Di recognize lah gue nyebutnya. Di recognize. Nah ini kan maksud gue dari lo mulai 2022 sampai akhirnya lo mulai bikin konten ini itu sampai akhirnya kalau yang anak tenis banget, menurut gue siapa yang nggak tahu dia, iya. Sampai akhirnya lo bisa di repost. Lo di follow juga nggak sih? Di follow sama dia nggak? Gue belum cek sih. Gue lupa. Tuh biasanya gue lupa. Oke. Ntar gue cek abis ini. Tapi ya akhirnya lo di repost sama dia gitu. Itu kan benar-benar ya. Gue yakin sih lo kayaknya nggak akan nyangka ya. Oh iya benar. Dari sekian banyak udah gitu lo doang lagi yang di repost. Itu jadi tadi akhirnya ada lanjutannya. Kan benar-benar cuma gue doang yang di repost dan semua orang bertanya-tanya gitu. Apa sih hubungannya gue sama dia gitu. Dan ya bukan, maksudnya emang gue baru ketemu aja dan emang gue suka. Bro. Mungkin dia pernah ngeliat beberapa konten gue. Mungkin loh ya. Nah, akhirnya jadi itu gue bilang ada sekitar 50 influencer dengan follower yang jumlahnya wadidaw. Tetap konten nomor 1 tuh dari Indonesia. Peringkat 1-nya dari Indonesia konten-konten gue. Nah itu yang bikin gue bangga banget gitu. Jadi gue tarik data kan. Data pakai hashtag itu. Gue lihat nomor 1, 2, 3-nya tuh konten gue. Terus abis itu ada konten yang Bowo. Terus baru ada orang luar baru kontennya gue lagi. Baru siapa gitu. Jadi yang mau gue tunjukin di sini adalah sebenarnya gini sih kayak mungkin sempat di ngomongin dipandang sebelah mata pasti. Kayak siapa sih gitu nih orang ini gitu. Kan? Dia nggak siapa sih nih orang siapa sih gitu kan. Atau dipandang 11 mata. Wah banyak orangnya. Bro, tawurannya sekalian ngomong. Nah terus yang pengen gue sampaikan adalah kayak oke, followers gue cuma sedikit. Ini kalau gue ngomong secara humble ya. Oke, followers gue cuma sedikit. Ya kita lihat aja hasilnya yuk gitu. Kita lihat aja hasilnya gitu. Gue gak pernah ngejanjiin brand tuh yang gue bisa 100.000 viewers dan lain-lain. Enggak, gue gak pernah ngejanjiin itu. Jadi kayak ada kok yang sampai 2-3 juta followersnya kemarin tuh yang ikut juga. Tapi nggak akan sampai itu gitu loh. Mungkin kalau gue subjektif gini ya, dia bukan murni influencer tenis. Tapi dia lebih ke fashion gitu. Nah tapi dia main tenis juga gitu kebetulan. Nah ya gue pun juga begitu gitu loh. Tapi kayak untuk 2 tahun terakhir ini ya memang gue fokusnya di tenis. Jadi gue yakin 23.000 itu kebanyakan adalah tenis. I see. Sedangkan dia dari 3 juta itu paling yang tenis cuma berapa sih gitu loh. Nah gini, gue tuh pengen tahu.
waktu lo awal mula bikin konten dan lo menabung konten lo di pertama nih sebelum lo menjadi yang sekarang, waktu lo udah mulai maintenance lah, akhirnya lo decide gue bikin konten A B C D E F G yang lucu-lucu segala macam. Itu kan pasti gini, lo udah expect belum kayak wah gue harus ngeluarin duit sendiri nih, berarti harus ada one day nanti one day harus ada yang bayar ini itu, gue harus ada goal. Jadi itu apa lo ngelakuin kayak emang gue seneng melakukan konten ini tapi ternyata gue jackpot bisa dapat ada Essex ada ini dan gue bisa dapat bayaran rate card, gue bisa rilis rate card gitu loh. Jadi gini, ini sebenarnya ada cerita sedih juga sih. Dulu tuh awal-awal intinya kekurangan dana lah. Akhirnya gue ngejual mobil yang gue sayang banget. Gue punya X-Trail dulu. Oke. 30 2004. Itu akhirnya gue jual. Lo jual X-Trail lo ganti X-Trans kan? Waduh lebih gede. Gak sedih dong. Sukses lumayan, ya? Iya, Sukses. lebih mahal. Iya. Enggak serius. Gak apa-apa, oke bagus. Jadi gue turun gak tuh? dari awal gue tuh udah mencoba kalkulasikan. Ya. Kayak ini kayaknya nggak akan bisa nih dengan tenis sekali main tuh 100.000. Terus gue harus main tiap hari bikin konten ini itu, beli ini itu dan lain-lain. Yaudahlah gue gulung deh tuh mobil satu. Gulung. Aduh. Enggak dong. Gue jual akhirnya tuh mobil. Terus ya udah akhirnya survive lah pakai uang itu gitu. Ada endorse ya kecil-kecilan banget lah. Maksudnya kayak dulu tuh gue ada kok, gue inget satu reels tuh berapa ya, dikasih 300.000 lah gue. Ya. Tapi sama barang gitu. Jadi kayak ya menurut gue oke lah, nggak apa-apa untuk permulaan. Nah dari gue jual mobil itu akhirnya survive ya sampai sekarang. Nah baru ada kesempatan lagi, gue tuh pengen buyback tuh mobil gue yang itu. Oke. Tapi ternyata orangnya nggak mau. Jadi akhirnya gue mengambil lagi X-Trail juga, warnanya hitam juga. Sama. Cuma tipenya sedikit beda aja gitu. Yang tipe off-roadnya lah gitu. Iya. Gitu. Dan udah akhirnya gue ngerasa yaudah akhirnya terbayarkan kok gitu. Cuma emang pertamanya gue bilang sama lu kayak, pertanyaan lu gimana pengorbanannya? Ya gue bilang tadi berdarah-darah banget gitu. Kayak gue kadang-kadang sampai mikir untung tuh istri gue tuh support gitu. Oke. Gue bilang sama dia, kamu percaya aja sama aku, kita bisa kok hidup gini segala macem. Ya tapi ya makannya jangan ekspektasi apapun gitu. Maksudnya makan lu ya udah seadanya dulu kita Kopi kari ayam aja tiap hari. Betul. Terus ya udah akhirnya hingga saat ini hingga detik ini tuh biasanya masih berjuang kok, masih struggling kok. Masih struggling. Jadi kalau misalnya orang-orang tuh mesti pada ngira kayak gila si Andre Banyu sukses dari tenis dan lain-lain gitu. Nah, indikator sukses itu kan beda-beda tiap orang gitu. Jadi menurut gue sih hingga saat ini kalau lu nanya gimana apa yang gue rasakan, menurut gue diri gue saat ini sama diri gue di 2022 ketika gue bermain tenis, gue ngerasa tuh gimana ya, nggak ada perubahan yang bener-bener oke, gue jadi sukses, gue tidak, enggak. Tapi gue ngerasa gue adalah orang yang sama. Nah kenapa gue merasa jadi orang yang sama karena kalau misalnya gue sedikit aja gue ngerasa di atas angin atau apapun, humble lo hilang. Selesai, nggak boleh. Nah gue tuh selalu ngejaga itu gitu. Kayak lo lihat deh, pernah nggak lo ngeliat gue ngupdate di sosial media tentang either kemewahan atau apapun yang gue punya? Ya nggak ada, paling mobil aja gitu. Kayak misalnya gue mobil juga mobil jadul kan, mobil tua gitu kan. Tapi kan toh juga point of view lo upload si mobil itu kan karena lo punya nilai historical yang dulu lo suka banget. Terus habis itu sekarang gue bisa nih, gue pengen punya lagi yang kayak dulu karena gak mau di buyback gitu. Misalkan maksud gue ya it's okay lah, bukan satu hal yang flexing menurut gue. Nah jadi prinsip gue tuh gini, gue punya kata-kata tuh bagus banget dari nyokap gue. Gue gak tahu kalau dia nge-quotes juga ya, tapi dia bilang gini, manusia itu tuh diciptakan dari tanah. Kenapa sih harus bersifat langit? Jadi ya lu dari tanah ya udah membumi aja gitu. Nah prinsip yang gue pegang sampai saat ini adalah itu gitu. Dari dulu tempat bercakap dan sampai sekarang gue juga kayak gitu gitu. Makanya gue kadang-kadang kalau ketemu, gue suka unik ya, mungkin gini. Banyak orang yang komen tuh kayak, gila si Andre tuh ternyata aslinya enaknya bisa diajak ngomong ya, bukan yang tinggi dan lain-lain gitu. Mungkin orang salah menilai di sosmed. Padahal gue di sosmed itu tidak pernah ngebangun image itu. Sehingga sekarang kalau gue di Metro Tenis deh. Gue di Metro Tenis tuh kan orang lihat, wah ada Mas Andre, Mas boleh foto gak dan lain. Oh iya boleh banget gitu segala macam. Ada feedback kayak gitu di Google kan. Kayak gila nih di sini ketemu Mas Andre dan lain-lain segala macam. Itu yang bikin gue happy gitu loh. Sorry. Masih ada gak? Ada masih banyak. Oke. Nah, jadi sifat membumi itu yang sampai saat ini masih gue pegang teguh. Dan kayaknya akan selamanya sepanjang gue hidup kayaknya gue akan seperti itu juga deh. Kayak gitu. Makanya. Ya
Tapi maksud gue ya suka dukanya tuh kan apa ya? Ya intinya kan lo jadi diri lo sendiri yang tanpa lo setting. Betul. Kadang apa ya? Ya orang jauh lebih appreciate karena kayak gini. Oh, lo real life sama di sosmed, ya lo sama lagi nyet gitu kan? Iya benar. Iya kan? Nah, Bener, terus bener. habis itu sekarang kalau di Metro Tennis deh. Tadi kan kita ngebahas tentang Asics. Ya karena gue tau lah di Metro Tennis ya relate tuh. Karena sama-sama di tenis gitu. Nah kalau di Metro Tennis tuh lo BA. Brand ambassador nih. Brand ambassador ya. Berarti lo harus membawa Jadi apa prestasinya namanya? berarti di bidang konten. Oh I see. Gitu kan, ngerti kan maksud lo kan? Iya. Gitu. Ya jadi untuk di Metro Tennis apa lo selalu mensupport campaign-nya dia atau apa segala macam kah atau lo ada komitmen sebulan lo berapa kali ngonten untuk Metro Tennis atau gimana? Jadi kalau misal di Metro Tennis sebenarnya sama aja kayak di Asics. Intinya kebutuhannya untuk konten juga. Ya. Tapi untuk saat ini kan gue lagi ngadain project baru nih si Metro Padel. Karena sekarang ada padel kan. Nah gue sekarang mulai masuk ke padel. Nanti ke depannya akan ada pickleball juga kayak yang kita pernah bahas kemarin. Ada ini. Itu by the way Pacific Pickle adalah tempat pickle di Jepang. Jadi kebetulan gue kenal sama ownernya dan gue cerita sama dia. Tahun lalu dia kesini. Terus habis itu Orang Jepang asli. Orang Jepang asli. Jadi semua nih di Jepang. Jadi dia waktu itu kesini dia nanya lo olahraga lo apa? Dia udah lihat di Instagram gue lari, basket, bla bla bla. Terus dia bilang lo gak mau coba pickle? Oh tar dulu ya gue lagi paddle nih. Iya. Sampai akhirnya begitu gue udah main pickle 2 bulan lalu, udah 2-3 bulan lalu lah. Akhirnya gue bilang gue udah mulai main pickle nih gitu. Akhirnya udah gue dikirimin nih ini. Terus gue dikasih ada anduknya juga. Sama nanti dia lagi mau produksi ada pickle paddle-nya. Kan pickle raketnya dibilang paddle kan. Nah itu nanti juga akan. Itu gue baru tahu tuh. Oh gitu ya. Pickle tuh berarti sebutan raketnya padel. Ya jadi raket pickle itu bukan raket pickle tapi pickle paddle. Sebutannya paddle. Oke. Ya. Gitu. Ngerti. Tapi beda spelling ya. Bukan padel. Paddle. Iya. Cuma gue pernah nanya ke orang Spanyolnya. Cara baca itu olahraga padel. Padel kan? Iya, D-nya jadi kayak D, padel. Oh, cadel. Iya, jadi kayak padel. Gitu. Iya. Cadel. Iya, mirip-mirip kayak gitu. Iya. Seru sih. Ya nanti soon gue akan masuk ke pickle juga dan kalau misalnya masuk ke pickle sih lo orang pertama yang gue kontenin lah ntar. Gitu lah. Mantap. Iya, jadi karena tadi kesebut kata-kata padel, jadi menurut lo fenomena ini udah jadi fenomena atau belum sih di Jakarta khususnya tentang padel? Udah. Kalau misalnya tanya udah atau belum, sebenarnya udah dari setahun lalu lah ya. Kalau misalnya kita lihat ya. Cuma memang boomingnya banget nih baru sekarang. Berdasarkan data yang gue dapat, itu dalam 3 minggu ada 2 lapangan padel yang muncul baru. Dalam 3 minggu ada 2 lapangan padel, baik sudah jadi atau direncanakan. Ya. Gitu. Jadi kalau sekarang banyak tanah-tanah kosong, itu tuh pasti ditelepon-teleponin itu untuk lapangan padel. Gila. Kayak gitu. Itu udah. Gue yakin ya lu tanya nih, kalau misalnya ada tanah kosong ada nomor teleponnya, lu tanya mbak ada yang udah ngontak belum untuk lapangan padel, pasti udah, rata-rata udah. Gitu. Dan paling banyak di Jakarta Barat. Kenapa? Jadi Jakarta Barat itu kan banyak yang bekas pabrik, yang bekas apa, jadinya ke lapangan padel gitu. Nah kenapa pertanyaannya kenapa lapangan padel? Karena ROI-nya, return on investment-nya itu benar-benar cepet banget. Kayak gue pernah ngeliat hitung-hitungannya, intinya itu under 1 tahun loh bisa balik modal. Coba lu bayangin deh. Ya kan, lu ngeluarin 3 miliar nih misalnya contoh yang paling kecil lah 3 miliar. Dalam under 1 tahun lu bisa balik modal, berarti kan gila banget kan. Iya sih, makanya jadi fenomena ya, bisa dia udah masuk di fenomena nih ya. Jadi intinya gini, semua kalangan sekarang dimunculkan oleh FOMO tadi kan kayak semuanya pada main padel. Nah pengusaha juga ngeliat nih, kok pada switch ke padel ya kenapa? Oh iya karena ternyata menguntungkan banget dan cepat gitu. Pertanyaan gue ya, akan selama apa wave padel ini gitu. Gue nanya sama lu kalau ngira-ngira karena gue punya data juga. Menurut lu sampai kapan? Iya sampai kapan? Kalau gue waktu itu gue pernah ngobrol juga di podcast Ray Jensen, ditanya hal yang sama. Gue bilang di atas 3 tahun aja masih aman sih. Kalau gue penilaian gue ya. Berarti kan ibaratnya gue bilang 3 tahun lewat nih. Cuma gue nggak. Itu dari 2024 berarti ya? Dari tahun ini. Oh tahun 2025. Dari tahun ini. Mulai dari sekarang sampai 3 tahun aja sih lewat menurut gue. Tapi gue gak tahu berhentinya tuh
Di berapa? Gue nggak bilang tahun kelima kah atau berapa. Cuma 3 tahun aja sih lewat lah. Oke. Karena kalau yang ya POV gue ya. Banyak yang coaching masih banyak. Oh pasti. Lapangan buka sana sini mau yang 2 court, mau yang 6 court. Coming soon ada 11 court gue denger. Jadi kayak semuanya. Terus harga raket padel yang waktu awal tahun nih beli, ada nih teman gue baru cerita tadi. Dia baru beli Adidas yang Martita Ortega. Yang tahun 2024 padahal. Iya tahun lalu. Yang tahun lalu punya. Dia beli di awal tahun itu harganya 3 kecil. Begitu dia cek lagi sekarang nih. Harganya udah hampir naik 800 ribu. Oke. Padahal sama-sama yang 2024. Benar. Yang 2025-nya udah 5 juta lewat. Ya. Ya itu makanya gue ngelihat nih kayak nih lagi gila banget gitu. Ya memang fun. Gue nggak bilang lagi gila banget terus jadi in negative way ya. Tapi maksud gue semua orang tuh jadi olahraga. Oke. Good pointnya adalah itu gitu loh. Kalau menurut lo dari hasil data yang Oke. Data yang gue punya ini sebenarnya data sosial media ya. Jadi data ini juga sebenarnya bentuknya pengandaian, bukan based on real interaction. Jadi padahal ini sampai kapan sih gitu. Kalau hitung-hitungan gue 2026 akhir itu sudah tidak akan peak lagi. Maksudnya udah gak akan naik lagi. Tapi tidak akan turun. Oh jadi dia stay aja. Naik tapi ya pelan-pelan banget lah gitu. Karena apa? Gue gak tahu sih lu udah pernah tahu ini belum. Ada sekarang nih udah mulai banyak pemain-pemain padel yang pindah ke tenis loh. Iya. Lucu kan? Maksudnya karena gini, karena mereka tuh punya image, ya lah tenis susah apa sih gitu. Dan ketika mereka nyobain ternyata enak gitu. Ini banyak pelatih-pelatih termasuk anak-anak tenis komedi juga banyak cerita kayak banyak nih mas yang pindah dari padel ke tenis gitu. Ada juga yang ke pickleball dan lain-lain segala macam karena mereka mau nyoba-nyobain. Nah, kapan sih mulai akan turun? Kenapa gue tadi bilang 2026 akhir gitu. Jadi gini, kalau tadi lu lihat data gue 3 minggu itu ada 2 lapangan padel, berarti lu bisa ngitung sampai akhir tahun 2025 ini udah muncul berapa puluh lapangan padel, ya kan? Dengan semakin banyaknya lapangan padel yang ada, tapi regenerasinya tidak terlalu cepat, berarti pasti banyak okupansi yang akan kosong lapangannya. Iya. Dan di situ baru akan muncul perang harga. Iya. Nah ini pasti. Konsep supply and demand lah. Iya. Nah gue tuh ngeliat di situ, titik baliknya tuh di situ. Kenapa tenis, gue gak bilang lebih sustainable ya, tapi kenapa lapangan tenis iya gitu-gitu aja, harga juga segitu-segitu aja. Karena tenis ini adalah traditional sport kan sebenarnya. Benar. Jadi kayak ya menurut gue tenis tuh gak akan mati. Tapi ya bukan berarti tenis juga bakal ngalahin padel lagi nanti, enggak juga, gue gak bilang gitu. Ya karena dia take off-nya bisa dibilang kan udah dari 2021, 2022, 2023. Benar, jadi kan gini ya, bener. Jadi honeymoon pace-nya orang-orang tuh di tenis tuh let's say 2021. Nah di padel honeymoon pace-nya di 2023, 2024. Kayak gitu. Nanti kan berarti kan ada penurunannya juga nih. Gitu. Nah yang gue lihat datanya dari tenis yang ternyata terbukti benar itu adalah data di sosial media gue tentang wave tenis di Indonesia dulu deh, gak usah jauh-jauh gitu. Dan ketika gue present itu ke beberapa brand, benar cocok. Nah gue kan ada di beberapa tempat minta gue jadi konsultan mereka juga. Oke. Nah mereka tuh minta data, kalau menurut tuh gimana gitu. Ya gue bakal bilang tadi jawaban gue itu 2026 stagnan. Bukan berarti langsung turun ancur gitu nggak mungkin, itu nggak mungkin juga. Tapi intinya tidak akan secepat sekarang gitu naiknya. Kenapa? Karena di sana ntar udah ada opsi lain, either pickleball atau mungkin ada olahraga baru. Tenis itu kan sebenarnya ada banyak ya, ada soft tennis, ada beach tennis, touch tennis yang kayak di Exploria tuh. Aduh, salah ya. Terus. Kayak gitu. Ada carbolnya gak tuh? Gak, gue mau ngomong kasar. Benar-benar. Iya. Santai kali. Santai aja. Ya. Nah ya intinya wave padel ini itu akan terus naik sampai 2026 itu masih mau naik. Jadi kayak buat pengusaha-pengusaha kalau kalian mau bikin lapangan padel ya gas-gas aja. Penguasa gak tuh? Pengusaha. Oh sorry. Iya tapi maksudnya lucunya gini ya. Yang lo bilang tadi ada anak yang main padel terus habis itu mulai mau belajar tenis. Itu beneran nih gue bukain nanti. Temen gue baru tadi ada yang DM gue. Di kalau ada info raket tenis second. Kabarin gue ya. Fotonya dia lagi main tenis.
belajar. Sedangkan yang gue tahu sebelumnya itu dia main padel. Iya. Berangkat raket sportsnya tuh awalnya badminton tapi udah lama. Abis itu dia main padel. Tiba-tiba dia tenis dan fun menurut dia. Oke. Dia pakai babolat pure aero. Minjem temennya. Oke. Cuma dia bilang gue gak enak nih minjem mulu. Jadi kayak gue apa ya, tapi ini gue udah enak nih. Akhirnya gue bilang ya kayak ya udah kalau cewek tuh either 270 atau 285 jangan lebih. Terus habis itu kalau lo udah cocok itu opsi berikutnya mungkin ya lo cek E-Zone lah, lo cek Wilson Blade lah. Benar. Segala macam. Tapi itu maksud gue kayak wah lo gila Dan ya emang orangnya nih cewek dan orangnya emang suka olahraga lah gitu loh. Dia suka sepedahan juga segala macam. Cuma maksud gue dia lagi di tahap explore lah ya berarti ya. Di tahap explore gitu. Dia ya padahal juga udah mulai coaching waktu kemarin-kemarin. Makanya gue kaget waktu pas dia posting kalau lagi coaching tenis. Gue bilang mendingan lo pilih salah satu dulu karena lo masih ibaratnya tahap gini belajar. Di tahap belajar. Iya. Karena kalau di mix ya gue yakin lah kita aja nih Sampai sekarang yang pun udah masih main kayak gitu. udah main 2-3 tahun main tenis, begitu ke padel pasti kan adjust. Begitu nanti habis padel tenis lagi pasti gembos. Iya, Gitu kayak pukulannya tuh berasa gimana yang baru belajar. Betul. Gitu. Setuju. Cuma ya tadi relate banget sama yang lo bilang dan ternyata sebanyak itu ya. Banyak. Sebelum gue berangkat ke sini tadi, gue tuh ngepost gue ngejual 3 barang tenis gue. Ada tas sama ada 2 raket. Kok lo gak bilang gue? Gitu. Udah sold. Jadi sepanjang perjalanan sini itu sold. Telat, guys. Yang beli raket tenis gue adalah pemain padel. Itu teman gue, dia main padel. Terus gue kira tuh dia mau beliin buat adiknya atau siapa gitu. Nggak, buat gue udah mulai coaching kok udah sebulan dia bilang gitu. Gue kayak gokil sih. Sebelumnya dia nggak punya pengalaman raket sport ya. Jadi dia pertama main padel. Nah terus gue tanya kan iseng, kenapa lu main tenis gitu? Nggak tahu kenapa. Lebih puas kalau ngalahin lawan, dia bilang gitu. Iya. Gitu. Apalagi single. Oh iya, gue pernah single sama lo juga ya. Iya kalah gue. Enggak, gue kali yang kalah. Lo enggak, kalah gue kalah bohong. Ya, tapi gini, kalau lo ini kan kita raket sports tuh ada tenis, zaman dulu badminton. Gue nggak tahu lo main apa enggak. Kalau gue sih main. Karena bokap gue tuh badminton banget. Terus tenis, padel, pickle sekarang. Oke lah, pickle kita ntar dulu gitu. Dari 3 itu tuh menurut lo ada lo paling suka yang mana? Paling nomor 1? Ya udah nggak lain. Udah pasti tenis. Tetap tenis kan? Tenis, pasti tenis. Iya gue pun juga gitu sih. Tapi memang gue lihat padel tuh nggak kalah seru. Oke, menurut gue. Gini, kalau seru secara pertemanan, gue harus mengakui padel. Kenapa? Karena intensitas lu ngobrol tuh lebih banyak. Lapangan lebih kecil, lu lebih banyak komunikasi. Ya. Tapi in terms of happiness, kebahagiaan, gue tetap tenis. Ya. Karena gini, mungkin dari secara kalori ya nggak beda-beda jauh-jauh banget gitu. Kalau misalnya dua-duanya main double. Dan capek juga nggak jauh-jauh beda banget. Tapi ada satu hal yang gue mungkin sampai sekarang masih gue cari jawabannya gitu ya. Gue pernah main 2 jam tenis dan 2 jam padel. Di hari yang berbeda. Ya. Dua-duanya gue menang. Tapi ketika gue pulang ke rumah, itu gue jauh lebih ngerasa happy ketika main tenis. Satisfying. Itu gue nggak bisa nemuin kenapa. Mungkin ini subjektif karena gue memang pemain tenis. Tapi harusnya kalau misalnya di padel gue juga mainnya bagus, gue happy dong. Iya. Nah penjelasan akhirnya gue ketemu penjelasan gue kayak gini. Karena kalau lo bikin poin bagus banget di padel, sama lo bikin poin yang bagus banget di tenis, itu kemungkinannya lebih sedikit di tenis. Artinya gini, di padel lo abis bikin poin bagus banget, oke langsung cari poin lagi berikutnya. Dan ada kemungkinan bikin poin bagus lagi. Ya. Tenis itu tidak gitu. Tenis itu kan unforgiving banget kan. Dan lo unforced errornya tuh banyak banget di tenis. Iya. Ngerti kan maksud gue kan? Nah, gue ya. Terus. Nah, udah gitu dari bentuk pukulan. Tenis itu full body motion. Ya. Ada dari kita tarik raket sampai follow through dan lain-lain. Sedangkan padel tuh lebih compact. Kalau padel lebih follow back ya? Compact. Aduh, abis main follow back dong. Follow me, Andre Banyu on Instagram. Gitu. Nah, lalu. Jadi mungkin itu bisa itu sebuah penjelasan juga gitu. Gue tuh sampai nyari kemana, sampai ChatGPT, sampai gue di beberapa jurnal di UI itu ngelanggan beberapa jurnal internasional gitu kan. Nah, gue lihat padel versus tenis dan lain-lain itu gue pelajari gitu loh. Nah, jadi jawaban gue adalah kayak gitu, kayak in terms of interaction lebih banyak di padel daripada di tenis. Tapi kalau misalnya in terms of happiness, gue nggak tahu kenapa masih tenis tuh belum tergantikan. Jadi menurut gue subjektif, the best raket sport hingga saat ini yang gue jalani adalah tenis. Ya, gue pun juga gitu. Gue juga kalau ada
jam bentrok tenis sama padel, gue pasti milihnya tenis. Oh gitu. Ya, tapi begitu tenis cancel, padelnya ada, ya gue main padel. Iya. Tadi tingkat ke ibaratnya gini, diajak besok padel sama besok tenis. Gue kayak yang tenis tuh udah ngerasa kayak lebih geli-geli perut gitu kayak. Agak ada sakralnya dikit kayak. Tapi gue setuju anjing gitu. Iya. Cuma kalau padel ya udah, gue nggak bilang jelek, gue nggak bilang apa-apa tapi ya udah main aja. Iya bener nih katanya geli-geli perutnya beda nih. Perut tuh, jadi gue kadang-kadang kalau misalnya ya ntar tenis terus gue ketemu lawannya siapa tuh deg-degan banget. Iya. Kalau padel lawan tapi lawan siapapun yaudah ayo main gitu. Iya guys, kalau ya maksudnya gini, kita kalau kalah kan ya udah. Bukan nantang ya, enggak maksudnya tapi kayak lebih kayak oh ya udah kalau padel yaudah ayo main. Nah kalau tenis tuh kayak oke, kita ngadu otak, kita ngadu mental, ngadu ilmu, ngadu apa, wah kayak ini tuh kayak banyak yang kita pikirin lah. Dan gue biasanya kalau misalkan kayak tenis nih, gue belum ikut ya turnamen padel nih, gue belum sempat ikut. Tapi liga-liga cacing udah. Liga-liga cacing udah. Nah kalau di tenis tuh gue begitu ketemu siapa-siapa, gue bisa tuh nanya either ke Coach Ari, either ke Gito, atau ke anak-anak siapa yang tahu gitu kayak dia mainnya lebih gimana. Jadi kan rasa curiousnya tuh lebih tinggi. Terus sama kayak anjing nih gue gimana. Kalau padel ya udah gas aja. Gas aja benar. Setiap game akan ada menang ada kalah. Tapi rasa kalau di padel ya udah main aja. Kalau gue ternyata kebantai, wah gokil ya, jago banget dia bagian ini ngelopnya gila. Bener. Atau enggak lagi kan force error gue lagi banyak lah, lob gue lagi jelek lah. Ya kayak gitu-gitu maksud gue itu sih bedanya. Tapi balik lagi bukan gue bilang bagus-bagusan mana jadi, ya. Gue kemarin baru bikin postingan tenis sama padel tuh lebih bagus mana gitu loh. Jadi di sini gue sama Ardi tidak menjustifikasi lebih bagus yang mana. Ini adalah pendapat subjektif. Intinya kedua olahraga itu adalah olahraga dekat yang menyehatkan badan. Bahkan menurut penelitian itu menambah umur manusia hingga 9 tahun. Oke. Jadi kayak gue main bikin konten komedi. Polusi Jakarta ngurangin umur 4 tahun. Tenis sampai umur 9 tahun masih cuan 5 tahun kan. Wah masih lebih. Masih ada lebih. Iya. Ya intinya. Lebihnya bisa ditransfer ke OVO katanya. Wah. Aduh. OVO Point. Cuma punya dana lagi. Ya oke. Nah terus intinya kedua olahraga itu. Atau olahraga raket sport apapun mendingan cobain aja. Karena itu bagus buat jantung kalian. Kardiovaskular itu bagus. Iya nah kalau dari gua intinya ada banyak opsi olahraga yang bisa kita lakuin. Cuma kata-kata singkatnya intinya lo olahraga. Olahraga tuh gak jelek. Betul. Make sure lo pilih dari semua opsi olahraga yang ada. Mau olahraga individu, olahraga permainan segala macam, di situ lo bisa menyehatkan badan, lo bisa networking juga dan banyak ketemu orang baru, banyak create something yang baru, mungkin itu bisnis, future bisnis lah atau enggak misalkan bisnis lo yang sebelumnya gimana, lo banyak lah gitu loh. Olahraga tuh intinya makanya tadi pembahasan gue sama Andre bukan gue anak padel, gue anak tenis, enggak. Menurut gue ya udah, lo intinya lo gerak gitu. Nah, ngomong-ngomong soal perolahragaan dan outfit ini nih. Yeah. Yang lo suka tuh apa sih outfit olahraga ya? Yang pasti Asics, gue tahu. Cuma kalau sepatu deh misalkan. Asics yang mana gitu? Asics yang mana yang cocok buat lo? Dari semua Asics yang gue punya, yang gue paling suka itu Solution Speed. Jadi Solution Speed ini bukan tier yang paling tinggi ya. Yang paling tinggi yang si Core FF sama Gel Solution X. Nah ini yang kayak tier 2-nya gitu. Karena dia sepatunya tuh enteng. Nah gue tuh suka lari-lari lah di lapangan. Kalau misalnya ngejar-ngejar bola tuh sepatu enteng lebih enak. Tapi kalau misalnya sepatu berat tuh lebih bagus di baseline. Lebih napak lah kayak gitu. Top tiernya kan Core FF sama Gel Solution X. Yeah. Nah yang gue suka tuh yang namanya Solution Speed. Si Djokovic FF. Ya Djokovic benar. Yang gue suka tuh sih Solution Speed FF. Gitu. Oke. Terus kalau raket yang gue tahu lo banyak raket tenis. Nih kita ngomong tenis dulu ya, ke padelnya nanti. Iya. Gue tahu raket lo pasti banyak karena lo juga BA-nya Metro Tennis. Dari semua raket yang udah lo coba gitu, raket apa sih yang wah ini gue banget deh? Wilson Burn, ya. Tapi sayang Wilson Burn ini sudah tidak diproduksi lagi sekarang, udah discontinue. Cuma itu satu raket yang tidak pernah, yang nggak pernah ada kepikiran buat gue jual. Ngerti gak maksud gue? Kayak benar-benar gue sayang banget. Dan raket itu udah bikin sejarah juga selama gue di Australia kemarin. Gue pakai raket itu, hitting sama Morata gue pakai raket itu. Jadi gue nggak mau ganti stringnya, gue nggak mau ganti gripnya, ada tanda tangannya dia juga. Jadi kayak emang itu gue museumkan banget gitu loh. Dan gue punya 2 di rumah. Jadi yang satu gue pakai buat main,
Yang satu emang gue museumin gitu itu raket. Oh lo pajang aja. Gue pajang aja gitu. Nah ini kalau di tenis itu kan ada yang namanya tarik-tarikan nih. Oh iya tarikan. Nah lu tarikan lu berapa? Tarikan senar lo. Tarik. Aduh. Oh enggak salah. Tarikan oplet. Aduh. Ya. Jadi tarikan senar gue itu tergantung senar gue pakai apa. Sekarang gue pakai Solinco Hyper G, lagi suka banget pakai itu. Wah. Tariknya itu 5252. Itu Solinco senar banget ya, itu senar bagus banget. Jeleknya apa? Warnanya jelek banget pak. Jelek banget, ijonya ijo. Aduh. Iya sih, dan cuma warna itu kan dia kalau nggak salah. Tau gak, Hyper G kan? Tau gak ijo apa? Ijo Tosca. Ijo kismin bos. Ijo apa? Ijo kismin. Ijo Kismin. Iya. Aduh. Itu Solinco kalau misalkan kita lagi di Cina ngeliat biksu, Solinco. Aduh gitu Shaolin. Kan? Aduh. Sorry. Nah, jadi Hyper G ini ada yang lebih turun lagi. Solinco Hyper G ini ada yang lebih lebih bagusnya lagi, lebih hotnya lagi. Enggak bukan. Wah gila. Gue udah Enggak. Iya. Hiperaktif lah. Sama ada kalau nggak salah namanya confidential ya tuh. Solinco confidential. Dari awal gue main tenis di dua senar itu yang senar aman gue. Jadi kayak ketika gue jelek pakai senar lain, gue biasanya gue balikin dulu ke situ. Kayak gue mau tahu nih raket ini enak gak bisa dipakai atau enggak. Gue senarnya gue samain semua. Nah antara confidential apa Hyper G. Sekarang gue pakai Hyper G yang paling tipis di 19. Makanya minusnya cepet putus. Tapi itu senarnya enak banget. Tapi bisa diomongin baik-baik kan? Bisa. Putusnya juga baik-baik kok. Paling gak salah satu ada yang berubah. Cakep. Jadi intinya tadi ngebahas senar ada Solinco Hyper G sama ada confidential. Gue dulu pernah pakai Solinco confidential. Waktu itu direkomend sama Coach Ari. Tapi tiap ditanya sama temen gue, senar lo apa? Gue gak pernah jawab. Karena confidential. Rahasia. Aduh. Ya jadi terus abis itu apa lagi ya? Padel. Oh pakai raket apa? Lo pakai raket apa? Yang sekarang gue pakai namanya Babolat Technical Virtuo. Yang paling rendah. Bukannya Wilson Bella lo? Udah. Gak kan lu tanya gue paling suka raket yang mana kan? Oh iya sorry. Kalau yang gue sering pakai emang si Wilson Bella itu. Kenapa? Karena itu hadiah ulang tahun gue dari istri. Oke. Nah tapi yang kalau gue paling suka raketnya itu si Babolat Technical Virtuo. Jadi yang paling rendah, tier yang paling rendah. Technical Virtuo. Iya, itu yang paling tinggi kan merah. merah. Iya, yang paling tinggi kan yang Viper kan. Iya. Viper nomor 2-nya Veron dan nomor 3 Virtuo. Jadi kalau di padel gue tuh suka ngambil raket-raket yang tier bawah. Tapi gue nunjukin kalau gue bisa berkompet juga gitu. Keren banget. Jadi yang mau gue tanemin ke orang adalah bukan raketnya bro. Iya benar. Gitu loh. Jadi kayak ya udah. Setuju. Gue tuh pakai Babolat Neuron. Neuron ya. Gue pakai Neuron yang 2024. Itu pun juga setelah gue melanglang buana minjem sana sini dan nyewa sana sini. Akhirnya gue kan gue ya udah deh gue coba deh nih mulai harus beli. Dan beberapa teman-teman gue yang udah jago-jago nih pada bilang lo paling gak belilah, paling gak ada pegangan. Karena kan kalau di padel ada teardrop, ada teardrop, ada diamond, ada round. Ya. Terus habis itu ada macam-macam lah gitu. Jadi kalau lo gonta-ganti lo nggak akan nyetel nih. Akhirnya ya udah setelah berapa bulan main rutin baru tuh gue beli dan akhirnya gue kayak oh ya udah dah yang ini. Jadi gue udah sangat cocok karena abis itu gue juga baru tahu ya di padel tuh ada pemain kiri, pemain kanan lebih defense, lebih playmaker, kiri itu lebih eksplosif, agresif segala macam. Jadi kayak lo jangan sampai salah raket gitu loh. Benar. Nah menariknya lagi di olahraga raket ini kan terus terang gue setelah nyoba pickle tertarik. Again bukan gue bilang bagusan mana tapi karena mungkin gue lebih lama main tenis. Begitu gue nyoba pickle jadi olahraga yang paling seru menurut gue kedua. Setelah tenis. Tadi, Penjelasannya mungkin karena gerakannya lebih mirip sama tenis gak? Gerakannya lebih sama, lapangannya lebih kecil sekecil lapangan badminton. Tapi full stroke, form lo segala macam ini itu cuma begitu udah di depan lo main volley. Volley-volleyan sebenarnya kan tuh rata-rata kan paddle pun juga olahraga yang lo mainnya volley. Volley benar. Makanya tapi kalau di paddle kan ada lob. Benar. Aduh. Lobnya gak gini ya. Ya jadi untuk tukar posisi. Cuma kalau di pickle tuh gak ada. Jadi emang full volley-volleyan. Berarti gayanya satu aja tuh. Gila. Volley pakai V ya, jangan pakai C. Nah terus udah gitu
Pas volley-volley tuh kayak pingpong. Enggak, gue lagi serius bisa. Iya serius. Enggak brengsek ada aja gitu loh. Iya, jadi aja gitu. Iya, jadi pickle gitu loh. Gue seneng banget karena akhirnya gue main sama beberapa teman-teman gue juga. Yang di Kemang itu. Yang di Kemang, yang setiap hari Minggu itu. Jadi yang gue ajak anak-anak tenis, yang emang teman main tenis gue, kayak ada Onat, The Bros tuh, Audrey segala macam, ada Sasa, Mandy. Sama gitu-gitu Desta lah. kemarin juga ya. Sempat akhirnya gue nanya ajak Desta juga. Dan pada wah gila seru banget nih. Bener-bener kayak dapat adrenalinnya tuh pas mukulnya. Orang kan kalau ngelihat game pickle tuh, wah ntar kalau pukulnya kekencangan gimana nih. Benar. Sedangkan full stroke gitu kan. Ya lu pukul aja sekencang-kencangnya, orang bolanya bolong-bolong kok. Oh jadi oke. Bolanya jadi tuh akan kencangnya tuh keukur gitu loh sebenarnya. Oh oke. Gitu jadi Sun lah ntar ajakin gue lah. iya pasti. Iya, gue sih akhirnya udah rutin. Dan akhirnya again menurut gue once lo udah suka raket sports, lo mau masuknya dari mana? Mau lo masuknya dari tenis, mau masuknya dari padel, atau mau badminton, yang penting lo raket. Refleksnya udah bagus. Refleksnya udah bagus, lo akan tenang lihat bola datang segala macam dan sisanya tinggal opsi aja. Betul. Gitu loh. Nice. Tapi menurut lo pickle bisa the next paddle apa ngantri dulu nih bos? Tadi kan gue bilang kan, kapan pedal akan turun kan, akan stagnan lah. Ya. Kenapa? Ya karena pickle jawabannya. Ngerti gak maksud gue? Jadi ini bocoran sedikit ya. Ini informasi A1 nih Dan. Waduh. Dari Istana Negara Dan. Wah. Terima kasih siapa? Terima kasih Pak. Enggak. Waduh. Oi. Jangan. Di ini aja ya, dikencengin aja suaranya. Aduh jangan di-cut. Nggak ada Prabowo dong, sekarang udah Prabowo. Sekarang Wah, Prabowo. iya. Kalau itu kan lagunya beda tadi. Oke. Nah, Jadi mulai banyak investor masuk ke pickle. Kenapa? Karena pickle itu jauh lebih gampang bikin lapangannya dan bisa convert dari lapangan tenis itu jauh lebih mudah daripada ke padel. Karena padel tuh ada kaca dan tempernya. lain-lain dan karpet, pasir dan lain-lain. Meskipun lapangan padel knockdown ya. Jadi misalnya lu mau pindah dari satu tempat ke tempat lain itu bisa gitu. Ya. Nah pickle ini paling murah sebenarnya di antara semuanya. Karena satu lapangan tenis bisa dikonvert jadi 4 kalau nggak salah. Bener? Apa 3? Iya benar, kurang lebih. Dari 4 kan. Iya. Nah di Amerika sana itu sudah terjadi perdebatan ribut-ribut antara tenis sama padel. Kenapa? Karena ada lapangan tenis, banyak lapangan tenis yang dikonvert ke lapangan padel. Ya. Nah jadi di lapangan tenis kebayang nggak berisiknya kayak apa? Kalau misalnya ada 2 lapangan tenis, yang satu dikonvert jadi 4. Tak-tok-tak-toknya itu kayak apa, berisik banget kan. Nah mungkin kritiknya adalah bunyi bolanya ini yang orang-orang tenis tuh gak suka. Makanya kalau lihat konten-konten di sosial media, petenis-petenis di US tuh pasti waduh itu jahat banget mulutnya ke pemain-pemain pickle gitu. Jadi intinya, pokoknya search aja deh, itu banyak konten. Walaupun yang main pickle banget Andre Agassi, Steffi Graf, bekas-bekas pemain tenis sama Maria Sharapova, Jack Sock. Ya. Kayak gitu. Meskipun kayak gitu tapi tetap aja kayak itu banyak diperdebatkan lah di sana. Tapi ya kembali jadi di 2026 itu gue ngelihat pickle ini invasinya akan cukup besar, investornya juga cukup banyak gitu loh. Yang kita tinggal ngelihat aja nih gimana wave-nya. Karena kalau kita lihat contohnya misalnya di home ground Pluit deh, itu ada pickle-nya juga 2. Terus di Anwapuri dengan Anwar Fuadi. Dengan tempat sebesar itu ada pickle juga. Berarti kan udah mulai kelihatan dong, oh ini ada nih yang order gitu loh. Cuma memang untuk saat ini masih kalah nih wave sama padel. Nanti di 2006 lihat aja. Padel lagi gaul banget sih sekarang. Banget. Masuknya emang lifestyle banget segala macam dan ngomong-ngomong gue udah coaching pickle sekali. Siapa coachnya? Dio namanya, Coach Dio. Jadi dia tuh pemain pro player pickle dan dia coaching di Jakarta dan juga dia coaching di Malaysia. Di Indo tuh pickle dari kapan sih? Gue jujur ya belum terlalu denger gitu loh. Round 2 tahun kali ya. Oh baru. Setahun 2 tahun tapi memang hype paddle nih gila banget menurut gue. Cuma gue udah coaching tapi untuk tahu fundamental dan visinya. Ya setidaknya tahu cara mainnya lah. Kayak padel lu misal kalau padel lu kapan maju ke depan, kapan mundur dan lain-lain. Nah kalau padel kenapa gue belum coaching? Karena Coach Ari sekarang nge-coach padel, gue suka nanya sama dia sendiri. Okay, cuma kalau yang pickle kan gak ada nih.
Akhirnya gue sempat nanya-nanya visi mainnya gimana segala macam dan emang semua tuh perlu kita pelajarin fundamentalnya menurut gue. Setuju. Walaupun lo udah bisa mukulnya Benar, gitu benar, loh. benar. Tapi ya akhirnya cukup fun sih buat gue. Si Pickle ini. Pickle ini. Ya sampai ada beberapa juga ya kayak tadi lo bilang kayak gue mau buka tempat mendingan paddle apa pickle ya. Betul. Gue bilang ya kalau cukup dua-duanya aja. Satu dua-duanya good for business buat gue. Gitu loh. Jadi kayak wah seru lah intinya. Nah mungkin ini ada yang lupa gue tanyain nih. Apa? Pemain tenis. Yang gue paling suka. Yang lo paling suka. Tapi bukan atlet asik sih dia. Tapi intinya memang gue. Gak apa-apa maksudnya semua mau. Siapapun mau Pelopi bilang Pete Sampras kek. Mau bilang. Boleh yang udah pensiun juga. Boleh. Yang emang kayak wah nih gue gila banget nih sama dia nih. Oke, nomor 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Nomor 2. Manusia yang adil dan beradab. Nomor 3. Oke. Takut salah tengsin ntar lupa. Nomor 1. Gael Monfils. Monfils Pemain Prancis. Keren. Itu yang atraksi. Iya. Nah itu kan gue gara-gara nonton dia juga kayak ngelihat. Oh tenis itu sebenarnya fun karena dia. Ya. Gitu. Terus nomor 2 namanya. Aduh siapa ya? Ini soalnya ada 3 gitu loh orangnya. Jadi gue lebih mikir mana yang jadi nomor 2 nih penting nih buat gue nih. Dustin Brown. Pemain Jerman. Oke. Tapi dia itu darahnya Jamaika kalau nggak salah. Saya kebangsaan Jamaika. Dia main di Jerman. Tapi Cengcet dia. Apa? Cengcet. Nggak lu mau lihat bentuknya nggak kayak apa? Nah iya benar kayak gitu. Iya benar. Olahraga gitu. Nah dia itu pernah ngalahin Nadal. Oke. Dia pernah ngalahin Nadal dan itu sangat-sangat lu nonton deh klipnya dia pas lagi Wimbledon. Nadal tuh bilang kayak gue udah latihan susah kalah sama orang reggae Jerman gitu lu coba deh. Gue yang pakai tangan buntung rambutnya di deadlock ke belakang gitu kan. Benar. Iya pukulannya tuh aneh-aneh dan volley-nya gila banget kan. Betul. Dia. Nomor 2 dia, nomor 3 Adrian Manarino namanya. Dia orang Prancis. Adrian Manarino. Oh mana? Dirino. Manarino. Cuma gue mau ngasih lihat nih kenapa gue suka. Maksudnya kenapa gue suka dia dan ini masih aktif sampai sekarang pemainnya. Tapi tidak. Tapi bohong. Aduh ternyata bukan dia. Sabar ya. Gue mau ngasih lihat ke lo kayak kenapa gue. Ayo dong cepet dong. Intinya gini. Intinya si orang ini. Si Adrian Manarino ini. Lo kan tadi nanya gue tarikan berapa kan. Gue tarikan 50 sampai 55. Nah dia ini punya tarikan paling rendah di tour. Di dalam ATP. Tarikan dia itu 19. Buset. 19. Tarikan dia 19. Dia pakai Pirairo. 98. Dia pakai tarikan 19. Gue serendah-rendahnya yang gue pakai tarikan tuh kalau nggak salah 28. Itu juga pas disuruh pakai 28 gue gini, gue dikerjain gak ya? Disuruh main pakai 28 tarikannya. Nih. Biasanya tarikan gue soalnya RX King. Kebon nanas. Superman gitu lagi pas start. Nih jadi kenapa gue suka sama dia jadi lu lihat deh. Dia kalau tour itu kayak kalau lagi pas tanding Grand Slam apapun itu kayak gini bajunya. Jadi nggak pernah pakai baju branded. Wah casual banget ya. Iya, jadi lihat ya pemain tenis itu kayak gini bentuknya, kayak bener-bener nggak pernah pakai baju apapun. Dia nggak ada sponsor dan dia emang tidak mau disponsorin. Nih ya lu lihat nih. Keren. Ini kan dia udah botak nih dulu. Kaya banget pas itu ya, disponsorin sampai nggak mau. Waktu pertama kali dia masuk di tenis ATP, brengsek banget tuh lihat. Wah, semuanya ditabrakin ya. Tabrakin sama dia, ada Adidas ada segala macam. Nike atasnya, bawahnya Adidas, terus kaos kakinya Lacoste. Nah, kemarin akhirnya gue kesempatan. Lacoste Intoleran lagi. Wah, Lacoste Toleran. Sorry. Kemarin gue nonton dia praktis. Itu brandnya. Gue nonton dia praktis kan. Ya kayak tadi juga bajunya kayak kosongan aja gitu, nggak ada apa-apanya. Jadi kayak yaudah. Terus gue tuh cuma praktis dengan tarikan 19 itu. Kenapa dia tarikan 19? Karena tangannya itu sempat sakit, akhirnya dia turun rendah banget. Nah akhirnya gue satu raket gue kepo, gue tarik 19 juga. Gimana rasanya? Susah banget mainnya. Iyalah. Tapi lu mukul pelan, bola itu kenceng banget karena kan trampolin kan. Iya, Berarti kan makin tariknya makin kenceng. Tariknya makin loose jadi makin trampolin gitu bolanya. Donald trampolin. Kirain Donald Duck. Maaf mas. Aduh mas lagi. terus. Nah udah, akhirnya di situ ya dia nomor 3 lah, jadi 1, 2, 3-nya itu. Cewek boleh juga cewek? Boleh. Oke, tadi kan cowok. Kalau misalnya 3 cewek.
Dia yang dipilih bukan ini ya, bukan yang top 3 atau legend-legend kayak Pete Nggak, Sampras gua- lah, nggak. Djokovic lah, Federer lah atau apa. Tapi ya nggak apa-apa, keren menurut gua. Cukup indie. Sedap. Di nomor 1 Maria Sakari. Oke. Nomor 1 Maria Sakari karena gue suka stylenya. Udah gitu badannya tuh kayak mau nampolin orang banget kan. Badannya tuh keker parah kan tuh orang kan. Nah, Terus gue suka style mainnya dan dia pakai satu-satunya cewek masih pakai Wilson Ultra. oke. Gitu, itu 1 dia. Nomor 2 pemain lama namanya Gisela Dulko. Nah dia Chat dulku. dia Aduh. Ya, Gisela sorry. Dulko. Dia pakai. Soalnya gue punya raketnya dia. Punya Oke. raket yang dipunya dia, Technic Fiber. Dan gue nonton itunya suka. Nomor 3, aduh terakhir. Cepet. Ons Jabber. Oke. Ons Jabber karena kemarin gue ketemu dia terus kayak orangnya bener-bener nice banget. Gue tuh Oke. bilang sama dia kayak, istri gue tuh ngefans sama lu. Gitu. Terus siapa nama istrinya? Ina. Terus dia kayak, halo Ina, how are you? Gitu, bikin di video gitu. Ya itu sih yang, ya baik itu yang, banget ya. Humble ya. Baik banget. Dia kan pemain Timur Tengah satu-satunya yang masuk di top 20 kan sekarang kan. Iya, yang Gitu. kayak perjalanan waktu itunya kan dia nggak bisa nge-hire ini itu dia bukan sih? Itu dia salah satu. Dia kan, yang dia nggak bisa nge-hire. Jadi kalau di tenis, Lu setahu harus gua, ada nge-hire coach, lu harus nge-hire coach sendiri dan lain-lain dan lo semua flight dan lain-lain itu sendiri. Kecuali lo udah top 5, top 10, lo Ya, bisa dapat sponsor. Ya ini yang tadi Andre bilang itu tuh karena dia nggak bisa meng-hire ini itu, jadi dia bokapnya pak omnya gitu yang jadi pelatih fisiknya atau pelatih apanya gitu. Kalau nggak salah ya lo bisa lihat sendiri sih di perjalanannya emang gokil. Itu dia. Nah kalau gue lebih yang pertama gue Djokovic. Oh udah jelas. Djokovic mania. Iya, God ya. Salah ya. Djokovic ya. Kenapa Novak Djokovic. Djokovic benar. Cuma gue suka banget gaya form dan lain-lain yang cukup flamboyan banget tuh Federer menurut gue. Oh ya itu udah. Karena Nggak bisa didebatin sih. itu tuh kalau kayak di NBA kan ada logonya NBA itu kan pemain basket namanya Jerry West. Jerry West benar Jerry West. Nah kalau di tenis menurut gue cukup sah kalau misalkan ngambil gaya backhandnya Roger Federer. Iya sih itu terlalu Kalau misalkan Terlalu bagus itu dia. Kalau misalkan di tenis mau bikin kayak NBA gitu, itu pakai Federer. formnya Federer menurut gue tuh gokil. Terus kalau cewek, nah, gue nggak tahu lo kaget apa enggak. Martina Hingis gue suka banget. Oh iya. Ya, Kenapa? cakep. Aduh, cetek banget ya. Enggak tapi cakep. Iya. tapi cakep. Dan ya mainnya gue seneng aja gitu loh. Martina Hingis. Habis itu sama Sharapova. Oh Maria Sharapova ya. Sharapova itu juga menurut Lu suka gua orangnya apa suka formnya- grantingnya? Semuanya. Semuanya. Formnya apa sama teriakannya gue juga Iya suka. makanya grantingnya gue Ya, kan ya. granting. Gitu. Nah, terus apa lagi ya? Kayaknya seru banget menurut gua ngobrol sama Andre. Satu kalimat. Syahadat. Aduh, itu 2 dong. Oh iya. Satu kalimat yang apa sih? Kok gue lupa, tenang. Ini nanti ada cut-nya. Yang orang pengen nyebut Oke. itu sebagai apa? Dikenal sebagai apa? Oke Andre. Ini ada pertanyaan buat lo. Kalau ada satu kalimat yang orang pengen mendescribe lo atau mewakilkan Andre Banyu tuh apa gitu. Kira-kira kalimatnya apa? Sorry kalimat apa kata? Kalimat. Oh berarti bukan satu kata ya? Oh kalimat. Kalimat. Oke. Andre Banyudoyo adalah seorang. Aduh bingung nih gue tanya gini, gue belum pernah. Tapi gini. Oke. Adalah seorang raket sports komedian. Oke, Rakyat keren Sports banget. Gitu. Sama di bawahnya ada turunannya lagi kayak yang humble. Enggak lah. Enggak. Sama Gue tidak yang ingin friendly. Ya, gue tidak ingin dikenal sebagai pendapat subjektif orang, tapi Iya, adalah iya. objektif yang dilihatnya itu apa gitu loh. Iya, Jadi ya mungkin ya dari secara profesi aja sih. Oke, Satu hal buat masa tua satu yang akan dilakukan apa tuh dipersiapkan? dipersiapkan untuk masa Oke, satu hal nih. Jadi gini, dari perjalanan lo sekarang, lo bisa sampai di titik ini. Again, sukses nggak sukses itu Pendapat. tolak ukurnya macam-macam. Tapi yang penting happy. Nah, ada gak sih satu hal yang lo persiapkan nih buat masa tua lo? Apakah gue akan jadi content creator terus nih sampai tua gitu? Bahkan
Gue udah di kursi roda kayak udah elektrik gue masih guys selamat pagi. Terus, tapi main tenis. Apakah kayak gitu? Maksud gue semuanya kan. Tapi di kursi rodanya ada monitor gak? Aduh. Lo tau gak? Siapa namanya? Stephen Hawking. Kata-kata terakhir apa? Apa? Bunyi shutdown Windows parah banget ya. Tapi ya masuk akal ya. Enggak dong, jangan lah. Itu janganlah, jangan masukin ya. Jangan masukin ya. Itu nggak bahaya, bisa. Bos. Iya. Digedein. Ya udah guys. Okay. Terus. Oke, satu hal yang gue persiapkan sama Satwa. Intinya gue pengen bikin lapangan tenis. Dan itu entah di kota manapun. Karena memang gue ada rencana pindah kota lah dari Jakarta gitu. Jadi gue pengen bikin lapangan tenis. Dan someday nanti di masa tua, kita udah tua banget, gue bakal undang masih bisa berdiri gak lo? Bisa, ayo kita. Wah apanya nih? Maksudnya berdiri. Oh sorry. Gitu. Karena harus jelas. Iya juga sih, bener. Ya, Gue kan? salah. Dan gue bakal ngundang teman-teman gue buat main tenis aja gitu di belakang. Ngomongin masa lalu, ngomongin apapun. Itu sih yang kebayang di otak gue saat ini itu ya. Gitu. Karena terbukti kok tenis itu tadi selain memperpanjang umur dan ada beberapa klip kayak orang tuh umurnya 90 tahun masih main tenis. Iya itu gitu. Setuju. Bokapnya temen gue umur 80 hampir 90. Itu ada yang masih main tenis dan masih ngejar-ngejar bola. Oh tapi kalau ngejar sih jangan ya. Maksudnya ngejar dengan kondisi seadanya, speednya dia ya. Nggak yang lawannya pun juga bukan yang kayak Federer gini sama Adrian Ratu Randang gitu enggak sih. Tapi di angkatannya dia. Tapi maksud gue ngelihat gini loh. Gue selalu amazed kayak even Coach Ari. Coach Ari umurnya 10 tahun di atas gue. Tapi gue masih bisa ngelihat lo di umur segitu badan lo masih fit banget. Banget. Gitu. Kalau kelihatan misalnya itu orang ini banget sih kayak gue nanti pengen tuanya tuh kayak gitu loh. Gue kayak. Nah, dan bahkan gue pernah kenalan lagi sama yang di atasnya lagi. Di 20 tahun di atas gue. Masih fit. Gue kayak wah gila. Bahkan gue kenalan lagi sama ada pelari gitu 30 tahun di atas gue. Masih lari. Gue kayak wah gila nih I wish gitu loh. Gue bisa kayak gitu. Bahkan maksudnya gini, gue DJ juga gitu ya. Gue udah mulai bener-benerin dikit. Gue nggak tinggalin karena masih senang. Tapi gue udah mulai atur gitu loh, kayak alkohol intake lah, ini itu segala macam. Dan gue lari juga tetap masih morning tipis, gue masih jalan. Jadi ya sebenarnya goalnya itu sih, gue pengen tetap makan enak sampai tua sama olahraga sampai tua, gitu loh. Cuma ya balik lagi semua disiplin sama kontrol lifestyle dan lain-lain itu ada di kita sih. Itu bener nih. Gue boleh ngepromosin sesuatu gak sih? Nah boleh banget. Oke, ya jadi gue ngepromosin ini bukan usaha, bukan apapun. Cuma gue pengen ngepromosi sebuah pandangan hidup. Pandangan hidup ini disebut dengan straight edge. Apa? Straight edge. Oke. Jadi apa sih straight edge gitu? Jadi straight edge ini adalah sebenarnya aliran dari band-band punk yang mana alirannya ini menentang apapun yang dilakukan kenakalan oleh anak-anak punk pada saat itu. Jadi 3 hal paling penting adalah no drugs, no alcohol, intinya 2 itu, no drugs, no alcohol dan tidak ada seks bebas. Intinya kayak gitulah. Jadi intinya ini aliran berbanding terbalik sama yang dilakukan punk pada masa itu. Dan gue menetapkan itu ke diri gue semenjak 2 tahun. Jadi gue tuh setiap ulang tahun itu start dari tahun 2019 gue tuh memberhentikan satu hal yang tidak baik di tubuh gue. Jadi dari tahun 2019 gue ngeberhentiin kayak semacam Indomie dan mie instan lainnya. Wah gila. Terus dari tahun susah tuh. Banget 2020 tuh gue memberhentikan kayak teh botol dan sejenisnya. Itu juga susah. Tapi gini, tapi bakmi gue masih makan dan es teh manis gue masih minum. Cuma yang gue berhenti itu yang kemasan. Oke, gitu. Warna-warna gold gitu ya kemasan. Ya, mantap. Ya, nah, salah lagi gue. 2021 akhirnya gue menghadiahkan diri gue untuk memberhentikan diri dari alkohol. Dan akhirnya gue merasa bahwa kayaknya gerakan straight edge ini adalah perlu gue promosikan. Ya. Gitu. Jadi ini pertama kali gue buka nih di semuanya di. Ini. Itu apa tuh? XE, itu straight edge artinya. Oh, oke. Gitu. Jadi setelah 3 tahun gue bersih, udah 4 tahun berarti gue menghadiahkan gue ini. Gitu. Nah, gue sekarang hingga saat ini, gue tuh mengkampanyekan ini tapi secara soft selling. Dan gue juga tidak pengen orang-orang tiba-tiba, oh ya gue jadi straight edge juga dan lain. Karena menurut gue ini bukan komunitas, bukan apapun, ini cuma pandangan hidup aja. Oke. Nah, straight edge yang gue maksud adalah lu mengaplikasikan itu ke hal-hal yang
negatif yang ada di diri lo. Di 2021 tadi alkohol. 2022 dan selanjutnya tuh gue stop junk food. Terus stop. Nah 2022 nasi. Gue stop makan nasi. Karena menurut gue itu udah kelebihan. Apakah itu buruk? Tidak. Tapi intinya gue ngerasa gue udah terlalu banyak gitu mengkonsumsi apapun itu gitu loh. Jadi kayak gue berhentiin. Nah yang gue sukanya dari si straight edge ini tuh kayak sebenarnya bentuk gimana ya? Gue tuh nge-punish diri gue. Kayak selama ini Tuhan udah ngasih lu hidup yang baik, sudah ngasih lu makanan yang enak. Sekarang berarti saatnya lu yang mengontrol. Kenapa? Karena yang gue bilang tadi, titik balik gue adalah ketika gue medical check up, ternyata semua organ gue masih bagus gitu. Padahal gue tuh alkoholik banget dulu. Gokil. Gitu loh. Jadi kayak ya udah gue ngerasa kayak berarti saatnya konten-konten gue adalah menyebarkan kebaikan ini. Gitu. Nah, tenis dan padel ini sebenarnya gue dorong banget di straight edge ini. Jadi gini, gue bukannya mengkontra, bukannya melawan orang-orang yang pengguna alkohol dan lain-lain ya. Gue tuh yang gue tanamkan adalah gue punya kaos nanti gue pengen ngasih lihat ke lu. Ini dan lu baru lu doang nih yang tahu ini. Wah, gila. Bener-bener nih. Banyak banget yang baru gue buka di sini loh sebenarnya. Sebentar gue pengen ngasih lihat satu aja. Berarti pas Ramadan lu juga harus di podcast ini, Bro. Karena biar yang lo buka juga puasa. Let's go. Gila, Let's banget. go. Terus. Ini masih tahun depan ya. Jadi gue tuh bikin baju kayak gini. It's okay not to drink. Iya, jadi gue pengen, nanti gue baru mau jadilah kaos ini. Nanti kalau misalnya mau lu juga gak apa-apa. Nah, oh ya artinya X nih. Oke, artinya. Sebenarnya strategi itu di sini nih logonya. X di tangan sini 2. Nah, apa sih artinya? Jadi anak-anak yang ada di bawah umur, kalau masuk ke bar, itu dikasih lakban atau cat warna hitam di sini. Artinya biar dia tidak bisa beli alkohol. Oke. Nah, ya tadi gue juga pengen di sini gitu. Tapi selama 4 tahun gue tuh ngumpetin tato gue dari orang tua. Jadi gue kalau ketemu tuh pakai hijab lah, maksudnya pakai bener-bener full iya. Di rumah tuh gue sampai ada stok banyak itu kan. Nah, lama-lama gue ketahuan. Maksudnya kayak ya entah dia lihat gue di konten di mana segala macam. Akhirnya gue pengakuan dosa tuh baru sekitar 3 bulan lalu gue pengakuan dosa. Gue punya tato dan lain-lain gitu. Terus akhirnya udah oke dan nanti sih ya rencananya gue ya maksudnya pengen tato ini kalau gue ngeliat tato tuh sebenarnya sebagai bentuk monumen ya. Kayak ketika lu tato tuh pasti ada momennya. Kalau gue tuh gitu. Yeah. Jadi tato gue tuh bukan seni gitu. Ada tato gue tuh kayak gitu ya peringatan. Kan? Jadi peringatan gue kayak oh ini gue tahu nih tato ini apa dan lain-lain ada ceritanya gitu. Nah kembali lagi ke pandangan hidup straight edge ini ya. Jadi sorry ya gue bukannya mau offense ya. Tapi olahraga yang ada di otak gue, yang ada di individu gue adalah satu hal yang menyehatkan. Dan jangan sampai hal-hal yang tidak membuat sehat itu masuk ke dalam olahraga juga. Jadi gue tuh sedikit banyak gue kontra sama beberapa komunitas yang kalau ada turnamen itu ada alkoholnya. Ya. Gitu. Dan gue sangat kontra itu. Dan jujur ada mungkin 20 atau berapa DM dari alkohol dan dari nikotin yang gue tidak terima. Masih gue, oh ya mbak maaf saya gak bisa karena saya kayak gini-gini dan lain segala macam. Gitu. Jadi ya gue oke, straight edge kita tidak beranggapan bahwa kita lebih baik daripada orang lain secara sifat, tapi kita lebih baik daripada diri kita sendiri sebelumnya. Nah, kenapa gue mengkampanyekan ini? Karena ya gue udah dengan tanda kutip ya sudah terselamatkan dari kenakalan-kenakalan gue dulu. Saatnya sekarang gue membantu menyelamatkan orang lain. Ini bentuk take back gue ke komunitas gitulah. Jadi kayak make sense emang banyak maksud gue ya ini kan kita punya pandangan masing-masing ya. Lo boleh punya pandangan dan menurut gue orang yang melakukan apapun juga itu tidak salah. Cuma perkara cocok apa enggak dan fit apa enggak di kita gitu kan. Betul. Gue pun juga akhirnya punya toleransi gitu loh. Kalau contoh bulan puasa gue pertama kali. Jadi toleransi olahraga gue tuh sebenarnya sampai jam 12 malam. Oke. Dari zaman dulu. Zaman dulu basket gue di Holsey ada jam paling malam tuh jam 10-12. Ada masih buka tuh. Ada. Tapi maksud gue ya udahlah, lo pas mau ganti hari lo berhenti. Nah, waktu pas fenomena paddle ini dan ada lapangan yang buka sampai 24 jam sampai sahur, gue ditawarin gitu. Mau nggak main di jam 1 sampai 3, habis itu kelar kita sahur Sari Indah atau sahur pagi sore segala macam. Ya itu udah di luar dari toleransi gue. Gue nggak bilang jelek, cuma ya lo punya pilihan lah gitu loh. Gue bilang gini deh. Gue tertarik sahurnya, tapi olahraganya sorry banget nih gitu ya, maksudnya kayak yang lo lakuin juga lo mungkin stop alkohol segala macam ya
your choice. Iya, gitu iya, loh. iya. Dan intinya yang penting balance juga sih. Benar. Maksudnya gini. Nah, ngomongin balance. Ngomongin balance ya. Equilibrio. Nah, ini prinsip juga yang gue anut. Keseimbangan. Oh, bukan bedanya sama Honda? Kalau ini merek gila, makanan burung sorry. nggak salah. Iya. Aduh, gue tahu lagi. Iya tahu. Iya kan dia itu merek makanan burung. Ngomong-ngomong soal balance. Aduh, enggak, sorry. RD for New Balance Indonesia. Iya, balik lagi gini. Gue menjalani di dua dunia. Ya. Gue masih nge-DJ, tapi gue olahraga, gue nggak pernah putus. Ya tinggal seberapa wise lo mengatur itu semua. Benar. Kalau lo mau lebih tahu lagi untuk seberapa wise, lo tanya sama Iko. Karena Iko wise. Jadi semua pilihan sebenarnya ada di lo untuk lo mengontrol semua. Betul. Gitu. Jadi ya balik lagi, ya lo good campaign banget menurut gue. Semoga bisa menginfluence banyak orang. Ya. Dan sebelum ini selesai, lo pengen ngomong apa nih sama listener, sama pendengar, sama yang nonton? Dan kalau mau ngontek lo nih bisa kemana? Kayak lo punya Instagram, lo punya YouTube atau apa gitu. Jangan bilang Dede ya, Dede YouTube udah gue sebut tadi. Sama YouTube Mansur juga jangan. Tadi juga udah. Let's go. Itu Ustadz soalnya. Oke, jadi apapun yang kalian lakukan dalam hidup ini sebisa mungkin lakukan itu sebaik-baiknya. Tidak ada perilaku yang salah, tapi ada yang memang kurang tepat dan itu memang bisa kalian perbaiki. Jadi kalau udah berbuat salah, ya coba perbaiki aja gitu. Terus satu hal sih kayak kalau memang kalian mau main tenis atau mau main padel, ya lakukan itu dengan fun. Jangan 100% serius gitu loh. Kenapa? Karena percaya gue deh, penelitian yang gue baca menambah umur 9 tahun, itu salah satu itu dari funnya gitu. Jadi bukan yang 100% serius dan lain-lain. Bermain tenis itu menyehatkan, main padel menyehatkan, semua olahraga rakyat itu menyehatkan. Jadi jangan lupa olahraga. Itu sih. Gila. Terus kalau misalkan Instagram lo ada channel YouTube atau apa segala macam, bisa cek kemana? Di Instagram gue namanya Andre Banyu. Kalau misalnya DM, kalau misalnya mau tahu Instagram gue namanya Andre Banyu. Terus gue ada juga The Recreational Bros. Tadi gue namanya mau bahas Indonesia di pemain rekreasional. Cuma kalau disingkat nggak enak, perek. Waduh. Ya kan? Bentar ya, gue nyari dulu ya. Oke. Terus? Ada. Nah terus akhirnya gue jadi The Recreational Bros. Kalau singkat kan TRB tuh. Kayak trouble maker lah lu intinya. Ada gitu. rebel-rebelnya dikit ya? Iya benar intinya. Terus? Gitu. Nah terus di Instagram ada juga The Recreational Bros. YouTube juga sama The Recreational Bros. Dan kalau di TikTok tuh ada Suka Main Tenis namanya. Oke. Gitu. Ini kesini ya. Oke. Apa tadi ya? Apa namanya? Siapa namanya? Oke gini. Thank you udah nonton ngobrol-ngobrol gue sama Andre Banyu. Masih banyak banget sebenarnya yang belum gue bahas sama dia. Salah satunya tentang turnamen tenis lah. Terus abis itu community yang ada lah sekarang segala macam. One day gue akan ngundang dia lagi. Tapi sama anak tenis komedi dong, biar pasti. Gue akan mengundang dia dengan partnernya dia dulu nih di sama si Tian. Bros, Tian. Gue akan ngundang dia lagi sama Tian dan itu pasti akan beda banget angle obrolannya. Dan gue akan ngundang lagi juga kalau dia mau dengan anak tenis komedi gitu. Jadi thanks for watching. Jangan lupa follow di Instagram @247session dan subscribe di YouTube @247session. Thank you, Ardi sign out. Bye bye. Thank you, Di.